lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu dalam acara yang diselenggarakan oleh Career Center, yaitu berkaitan dengan webinar pengembangan soft skill dan alumni mengajar. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya dosennya bisa bertemu dengan alumni dan mahasiswa dalam kondisi di tengah-tengah pandemi dengan situasi yang seperti ini. Tapi alhamdulillah kita syukuri ya, walaupun kondisi pandemi seperti ini, kita bisa bertemu secara online. Kali ini yang akan menjadi narasumber adalah Mbak Senditia Antonita yang kebetulan dulu adalah mahasiswa saya ya. Senang sekali jadi Bu Yu. Waduh, senang kali nih ketemu dengan mahasiswa atau alumni yang dulu yang pernah menjadi mahasiswa saya ya. Oke, tapi sebelum acara dimulai, kita ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Oke, silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama, pembukaan sudah saya mulai tadi, kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Kepala Career Center, yaitu Bapak Irawan Budi Prasetyo, SEMM. Monggo waktu dipersilakan untuk Pak Irawan. Baik, terima kasih Bu Yuyu. Pada dosen, ibu-ibu dosen, ibu bapak dosen yang kebetulan hadir, yang terhormat Bu Rina Irawati, kemudian narasumber, Mbak, tak panggil Mbak ya, soalnya kan masih muda banget. Mbak Senditia Antonita, dan mahasiswa peserta webinar ya, yang saya banggakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan tadi sudah disampaikan Bu Yuyu ya, bahwa acara ini adalah untuk sesuai dengan agenda kegiatan pusat karir yang akan diadakan secara rutin, yang tujuannya adalah untuk yang pertama barangkali kami melihat ya, dari pihak kampus ini adalah merupakan upaya untuk bagaimana tetap memberikan suatu semangat ya terhadap kondisi kuliah yang hampir 2 tahun ya melanda di seluruh Indonesia ini, tentang pandemi yang kita nggak bisa tahu kapan selesainya. Salah satu disadari bahwa memang banyak hal yang mungkin hilang ya, mungkin yang merasa bahwa kuliah ini tidak optimal, iya memang iya gitu ya. Jadi kami sebagai dosen juga kemungkinan cara menyampaikannya tidak seperti waktu offline ya, ada kalanya sinyalnya juga hilang dan kendala-kendala yang lain. Oleh karena itu upaya-upaya kami lakukan untuk memberikan materi yang sekiranya mampu memberikan satu motivasi, kemudian mampu mewakili yang tidak bisa kami berikan dengan mendatangkan praktisi mengajar gitu ya. Jadi ini contohnya kan praktisi mengajar yang tentu saja layak menurut kami memberikan materi di sini. Nah ini kebetulan kakak kelas kalian yang nggak jauh-jauh banget nih. Kalau Bu Rina, Pak Irawan dan Bu Yuyu kan jauh banget gitu ya, jauh banget, kejauhan malah, jauhan. Kalau beri motivasi kami bertiga juga sudah saling motivasi ada hari di kantor. Tapi kan motivasi-motivasi ini akan kami berikan ya, terutama untuk narasumber Mbak Sendita. Ini adalah upaya kami supaya satu mendekatkan alumni yang sukses dalam menghadapi dunia kerja dengan para mahasiswa yang masih aktif maupun alumni ya. Kemudian sekaligus untuk sharing bagi kami ya, sharing bagi kami bahwa
kami menyadari bahwa di dunia praktek itu jauh dari teori. Artinya jauh itu relatif ya, bisa lebih mudah, bisa lebih sulit gitu. Oleh karena itu kami mohon untuk memberikan beberapa hal yang pengalaman, kemudian apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini, terutama belajar bagi adik-adik ini ya, dan bagaimana menciptakan peluang kerja dan peluang bisnis pada saat pandemi seperti ini. Nah, harapan kami memang ada acara rutin seperti ini ya, walaupun nanti acara sudah offline, tapi kami tetap komit untuk menjalankan ini, sehingga ada suplemen ya, tambahan bagi adik-adik mahasiswa yang masih aktif belajar maupun alumni yang pada saat ini ingin meningkatkan kondisinya, misalnya sudah bekerja lebih baik, kemudian kalau bisnis lebih berkembang. Barangkali itu, oh ya, kami juga mengucapkan terima kasih pada wartawan dari Kumparan ya, Bu Rina ya. Iya Pak Irwan. Ya, dari Kumparan yang meliput acara ini ya, serta pihak IT dan timnya yang sudah mensupport sangat luar biasa sehingga acara ini bisa berlangsung. Saya kira itu untuk mempersingkat waktu supaya nggak lama-lama ya, karena kan barangkali ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari Mbak Senditia dan pengalamannya gitu ya. Saya kira itu Bu Yuyu. Terima kasih waktu yang diberikan ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irawan. Alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Irawan tadi gayung bersambut dengan apa yang disampaikan nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Senditia berkaitan dengan bagaimanakah kita mengungkap rahasia bisa menjadi seorang entrepreneur di tengah pandemi yang seperti ini. Bagi kita mungkin terutama lulusan-lulusan yang baru lulus atau yang sebelumnya, bagaimana ya saya bisa mencari pekerjaan dengan tepat, bagaimana ya saya bisa berkreasi dan sebagainya. Ini ada salah satu dari kakak kelas kita, kakak kelas saudara-saudara, anak-anak kita yang kebetulan alhamdulillah sudah memulai karir terlebih dahulu di bidang entrepreneur ini. Kebetulan saya juga sering berkomunikasi dengan Mbak Senditia ini ya. Setiap saat kalau saya ada perlu Mbak Sendi minta tolong dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini luar biasa sekali. Saya sering lihat status-statusnya Mbak Sendi untuk mengikuti webinar, memberikan materi dan sebagainya berkaitan dengan entrepreneurship ini. Jadi saya yakin sekali hari ini kita akan mendapatkan materi yang luar biasa dari Mbak Sendi untuk menjadikan bekal bagi kita semua agar kedepannya kita bisa diharapkan ya, kita berharap sekali bisa seperti Mbak Sendi menjadi entrepreneur yang sejati dalam kondisi apapun juga. Oh ya, selamat datang juga kepada Mbak wartawan, Mbak Feni dari Kumparan yang meliput acara ini, terima kasih banyak. Dan kepada adik-adik dan juga alumni yang sudah luar biasa, ini ada 140 orang. Ya, luar biasa. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Mbak Sendi untuk menyampaikan materinya, kemudian kita nanti bisa bertanya setelah acara Mbak Sendi menyampaikan materinya, bertanya atau kita sharing ya Mbak Sendi ya, lebih banyak sharingnya kali ya, lebih banyak sharingnya untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan dari apa yang disampaikan Mbak Sendi. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Wah, senang sekali nih saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua STIM Malang Khusus Suara ya, Bapak Beni, kepada Ketua
Career Development Center nih, Pak Irawan, kepada Pak Agus Hilman yang sempat menghubungi saya, kemudian untuk Bunda Yuyu, Bunda Rina, dan seluruh jajaran pengajar yang ada di STIE Malang Kusiswara Malang. Wah, rasanya rindu sekali nih Bapak Ibu semua sama kampus ya, dan adik-adik semua yang belajar di sini. Saya doakan semoga lancar studinya, sehat selalu, dan selalu dalam berkah. Nah, ini saya cek beberapa ada yang belum on kamera ya. Bisa on kamera ya, jadi memang vibrasi akan terasa berbeda ketika kita menyimak dengan kondisi siap atau kita menyimak dengan kondisi ala kadarnya. Itu akan berbeda. Baik, kita cek suara dulu ya. Kita cek suara dulu. Kalau suara saya jelas, bisa jempolnya 2. Masya Allah, saya cek dulu. Oke. Ya, terima kasih. Sambutannya untuk Bapak Irawan. Terima kasih untuk wartawan yang meliput sebenarnya tadi di WA Bunda Rina ya. Mbak, ini nanti diliput. Wah, alhamdulillah, insya Allah apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita sharingkan membawa manfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebentar Oke. Mbak Sandy. Ya. Sebentar Mbak Sandy. Untuk adik-adik yang belum on kamera, ayo please. Soalnya ini nanti diliput juga di YouTube ya, selain Ya. di media massa juga di YouTube. Jadi mohon untuk on kamera semuanya ya. Kita Ya, harus siap. kelihatan lebih bagus kalau keluar ya. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Sandy, mohon maaf. Siap Bunda. Mohon maaf Bunda, bisa saya dijadikan CO host ya? Nanti agar bisa screen sharing juga. Oke, silakan Mas Budi mungkin. Sudah jadi host Oke. tadi. Oh, ya. Sudah, Terima kasih. Belum kelihatan di saya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Irawan yang tadi sudah membuka, Bunda Yuyu juga ya. Masya Allah, saya itu ingat, saya mahasiswa jurusan akuntansi. Teman-teman semua, adik-adik semua. Saya lulus tahun 2012, bulan April, dan saya ingat betul saat banking praktikum ya, Pak Irawan pernah bilang, jangan pernah takut terjun ke dunia entrepreneur. Nah, beliau itu pernah menyampaikan hal yang demikian. Jadi, itu menjadi inspirasi untuk saya, teman-teman semua. Saya, Senditia Antonita ya, lulus dari STIE Malang Kusiswara Malang, kemudian diterima. Saya lulus nih, saya diterima di salah satu kantor akuntan publik Big Five. Teman-teman yang akuntansi harus tahu ya, Big Four, Big Five itu apa? Ya, kantor akuntan publik, saya berkarir sebagai auditor, teman-teman, selama 3 tahun. Nah, saya di sana ditugaskan nih untuk mengaudit perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan modal asing, kemudian juga perusahaan-perusahaan swasta. Nah, setelah itu saya bertemu nih dengan belahan jiwa saya ya, dengan jodoh saya. Akhirnya beliau kerja nih di salah satu BUMN yang saya audit. Jadi di sana akhirnya mengutarakan niat baiknya, tapi dengan syarat saya ini tugasnya kemana-mana. Saya harus mutasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau adik ngelepas karir gimana? Nah, itu pilihan yang ini ya, pilihan yang luar biasa menurut saya. Karena untuk masuk ke KAP itu juga perjuangan, teman-teman pasti tahu ya. Tapi saya yakin nanti saya di rumah, saya tetap bisa produktif, saya tetap bisa belajar, asalkan ada niat. Toh sekarang ini zamannya online. Akhirnya, alhamdulillah, kurang dari 3 tahun yang lalu, saya terjun di dunia bisnis nih, teman-teman semua. Dan alhamdulillah, income saya ternyata naik 3 kali lipat dibandingkan saat saya dulu bekerja di kantoran. Nah, alhamdulillah ya, senang sekali dan alhamdulillah bisnis ini bisa dijalankan di era pandemi yang seperti ini. Nah, judul saya langsung screen sharing ya, Bapak, Ibu. Ya, siap. Oke. Bismillah. Ya, sudah nampak ya?
Masih proses, Mbak. Oke. Oh iya, siap. Bisnis yang bersemi di era pandemi, saya duluin dulu ya. Ini sebenarnya adalah materi yang saya sampaikan ketika saya buka BO, teman-teman semua. Apa itu BO, Mbak Sandy? BO itu business opportunity, ya. Jadi ketika saya ada di sebuah bisnis ini, saya niatkan untuk saya tekuni, teman-teman. Sudah nampak ya, Bunda? Belum. Belum nampak. Oh, belum. Sebentar. Ya, sebentar. Ya, bisnis bersemi di era pandemi. Sebenarnya kalau kita ada dua paradigma ya. Sudah ya, Pak? Sudah, Mbak. Ya. Ada dua paradigma ya kalau kita nanggepinnya dari sisi yang negatif nih. Wah, bisnis bersemi di era pandemi. Wah, ini kok kayaknya kesannya ini banget ya, cari peluang di saat kondisi krisis gitu ya. Itu kalau dari segi yang negatif. Tapi ketika teman-teman membuka mindset dengan pandangan yang positif, oh emang ada ya bisnis yang bisa bersemi di era pandemi. Jawabannya ada, teman-teman semua. Dan di sini saya tidak membicarakan tentang produk ya, saya di sini lebih ke ilmunya. Jadi teman-teman yang sekarang mahasiswa nih, harapan saya nggak hanya ngejar SKKM. Semoga ada ilmu di satu produktif ini untuk kita semua. Nanti kita bisa lanjut sharing ya. Di sini ada Instagram saya, teman-teman semua. Mungkin bisa difoto atau screen sharing ya. Saya sering berbagi tips-tips bisnis di sana, di Sanditia BP. BP itu apa, Mbak Sandy? Insya Allah BP itu bertabur pahala. Ya. Kemudian ini ada nomor WA saya. Kalau ada yang ditanyakan mau sharing bisnis, insya Allah saya siap untuk menjawab, teman-teman semua. Oke, next. Alhamdulillah selama menjadi mompreneur, ya, mompreneur saya juga dituntut untuk aktif menulis, teman-teman. Jadi saya setiap minggu harus menulis artikel tentang bisnis, dan artikel ini harus berdasarkan data, harus berdasarkan hadis, karena saya Muslim ya. Kemudian saya juga dibina nih oleh mentor-mentor saya untuk punya e-book. Ini 3 e-book saya yang sudah lahir, yang sudah di ACC para mentor dan boleh untuk menjadi syiar. Karena apa? Ketika kita punya ilmu, kita ikat dengan tulisan, ilmu itu insya Allah akan menjadi amal jariah kita. Itu yang selalu saya ingat, teman-teman semua. Ada e-book pertama sebenarnya yang tengah ya, bisnis online hasilnya keren. Di sana saya cerita nih gimana dari awal saya berbisnis, kemudian juga hambatannya seperti apa. Nah, di sana itu awal mulanya, kemudian yang kedua rahasia bisnis laris ini. Jadi saya buka tuh tips-tipsnya, mulai dari ikhtiar langit, ikhtiar bumi gitu ya. Kemudian e-book yang ketiga ini positif COVID tapi omset melejit. Alhamdulillah ya, pernah diuji dengan virus yang sekarang sedang bermutasi kemana-mana gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah beri kekuatan di sana. Sehingga saya yakin wah ini dibuat e-book insya Allah bisa jadi manfaat. Teman-teman ada yang mau e-book saya nanti bisa japri saya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dampak COVID-19. Saya rasa kalau mahasiswa jurusan ekonomi ya pasti tahu sekali ini mungkin jadi salah satu materi untuk diskusi, untuk perkuliahan kita di tengah pandemi ini. Dan ini saya kutip ya, saya kutip dari pemberitaan dari sumber yang jelas bahwa sektor industri yang terdampak adalah pariwisata, perhotelan, dan maskapai penerbangan. Dan ada lainnya lagi ya, ini yang paling terdampak. Okupansinya hingga 40%, teman-teman semua. Jadi saya itu punya teman, kita juga sering sharing, punya yang namanya travel umroh, akhirnya dialih fungsikan gitu. Bagaimana agar pegawainya ini nggak berhenti gitu ya. Jadi dialihkan ke pengantaran barang dalam kota seperti itu, ke jasa pengantaran barang. Jadi memang kita dituntut untuk kreatif, teman-teman semua. Dampak COVID-19 ini memang
ke ekonomi, ke perekonomian, ke pendidikan, ya, itu sangat terasa sekali. Bukan hanya kita di Indonesia, tapi di luar negeri pun juga seperti itu. Tapi ketika virus ini bermutasi, ya, manusianya harus beradaptasi. Tuh ya, kita harus proaktif. Kita nggak bisa terbawa oleh keadaan. Wah, sekarang kan pandemi, lagi lesu, daya beli itu lagi lemah. Wah, males-malesan, nggak bisa seperti itu. Kita harus melihat peluang ya. Bahkan ada salah satu buku yang membicarakan tentang peluang di saat kondisi yang kurang baik, seperti itu teman-teman. Jadi memang kita harus jeli melihat peluang kalau kita ingin terjun di bidang entrepreneur. Oke. Kemudian ini nih. Nah, saya boleh interaksi dengan peserta ya, Bunda? Halo? Iya, Ya. boleh ya, Bunda? Boleh, boleh. Ada yang mau bantu saya nih, udah pada tahu belum ya untuk ini, untuk decoding of potential winners and potential loss. Insya Allah nanti bisa WA saya, ada door prize yang mau bantu saya baca bagian ini, yang sudah pernah tahu sebelumnya, kemudian mau menerangkan di sini. Bisa raise hand ya, Bunda? Monggo, monggo. Ayo, siapa yang mau? Mahasiswa ekonomi harus tahu nih. Jadi kita harus jeli lihat ya. Ada yang raise hand? Masih malu-malu, Mbak Sandi. Oh, Masya Allah, Iya. masih malu-malu. Ada yang sudah pernah lihat mungkin? Bisa katakan saya di chat aja, nggak apa-apa. Ada yang pernah lihat atau baru kali ini? Oke, saya oh, pernah ya. Mbak Putri ya. Mbak Putri bisa bantu saya menerangkan? Silahkan. Silahkan, yuk. Nggak apa-apa nih, kita juga belajar public speaking ya, Bu. Jadi memang saya juga masih terus belajar di sini. Ayo Mbak Putri, ini kan pernah lihat ya. Kemudian gimana nih pendapatnya tentang bagian ini, decoding of economic COVID-19 ini? Masih butuh penyesuaian, Mbak. Iya, oke. Oke, nggak apa-apa Mbak Putri, yang penting ini ya, berani ya. Berani, pernah lihat ya. Oke, mungkin beberapa ada yang sudah melihat ini. Saya terangkan ya teman-teman. Ada yang masih, oh baru lihat kali ini. Wah, Alhamdulillah, berarti insya Allah dapat ilmu ya. Ini adalah bagan yang diteliti oleh para pengamat ekonomi ya, teman-teman semua. Nah, kita bisa lihat circle yang warna hijau sebelah kanan. Nah, di situ ada medical supply and services, kemudian langsung ke food, kemudian personal health. Nah, itu bisa teman-teman ini ya, teman-teman baca sendiri, internet dan lain sebagainya sampai ke potential loss yang warna merah itu, yang samping kiri. Nah, untuk wisata, kemudian untuk penerbangan, untuk perjalanan-perjalanan ya, itu mulai ditinggalkan saat pandemi ini. Jadi kita memang prihatin pada kondisi dan pada teman-teman yang ada di sektor bisnis tersebut ya. Karena memang saat ini kita harus menjaga jarak, menghindari kerumunan, harus social distancing. Jadi kita harus jeli. Nah, ketika kita ingin terjun di bisnis nih, kita cari itu teman-teman yang ada di lingkar hijau, yang ada kotaknya ya di situ ya. Medical supply and services, itu bisa dari suplemen, multivitamin, kemudian makanan-makanan sehat, ini kan sedang dibutuhkan ya. Kemudian apa-apa itu dilakukan secara online. Jadi memang kalau mau terjun bisnis saat ini dan sampai kapanpun insya Allah untuk pergerakan bisnis online ini akan terus maju teman-teman semua. Oke, next ya. Oke, next ya. Bentar. Next. Oke, ini sudah saya bahas tadi. Kemudian nih ada
ini lagi ya, singkatannya itu mudah sekali, adalah syarat bisnis di era pandemi. Ada ECO kalau disingkat teman-teman semua. Oh, Iku. Efisien, kreatif, health concern, dan online. Nah, 4 syarat ini kalau mau bersemi di era pandemi, ini syaratnya, 4 ini. Efisien. Efisien itu dalam artian ya, dalam artian kita no production. Nah, untuk pemula, saya sadar nih, saya seorang pemula. Dari seorang accounting yang bergerak di bidang marketing, nah, saya kan pemula nih. Saya harus bisa menempatkan diri jadi orang yang efisien. Pilih pilihan yang efisien, no production. Kemudian nggak sewa tempat, ya, menghindari itu. Kemudian menghindari hiring SDM. Ya, gimana kalau kita buka usaha kemudian kita itu masih nyewa tempat, kemudian masih yang ini ya, itu pasti membutuhkan biaya yang tinggi. Kita cari produk yang efisien. Misal nih, batik, kita ambil dari grosir yang besar, kemudian kita resellerkan. Semudah itu sebetulnya bisnis itu, teman-teman semua. Jadi pastikan efisien. Kemudian kreatif, ya. Kreatif di sini kita bisa melihat peluang. Misal, masakan kita enak. Kemudian, ini mau aku jual, kayaknya ini layak jual. Kreatif, kita bikin dengan kemasan yang menarik, kemudian rasa yang enak, dengan pelayanan yang promo-promo ya, misal beli 2 gratis 1. Nah, itu juga akan mendatangkan konsumen. Kreatif. Kemudian, health concern. Health concern ini bisa dilakukan oleh teman-teman juga yang di sektornya sektor jasa. Misal nih, jasa salon. Nah, ketika salon itu punya health concern, maka kita nggak was-was datang ke sana untuk potong rambut misalnya ya. Jadi salon ini menyediakan hand sanitizer, kemudian juga yang motong pakai masker gitu ya, yang melayani pakai masker. Nah, ini kan namanya health concern. Jadi harus fokus pada kesehatan juga, karena saat ini yang kita perjuangkan adalah kesehatan. Yang selanjutnya adalah online. Nah, dunia online ini luar biasa ya, teman-teman semua. Saya bersyukur sekali ada di era teknologi Android, ya, di mana kita itu mudah untuk jalan memasarkan. Ketika kita itu punya yang namanya handphone nih, kita pasti ada WhatsApp kan? Nggak mungkin teman-teman adik-adik di sini nggak punya WhatsApp, nggak mungkin. Nah, itu kita bisa gunakan untuk WhatsApp marketing. Jadi sambil jalan kuliah juga banyak sekali teman-teman saya di komunitas ya yang masih kuliah, biayain kuliahnya sendiri. Jualan dari WhatsApp marketing. Mereka juga nekunin Instagram marketing, Telegram marketing. Wah, Masya Allah ya, kalau kita tahu ilmu online ini, itu kita bisa menjelajahi teman-teman, menjelajahi seluruh wilayah Indonesia, bahkan luar negeri. Bahkan saya beberapa kali ya dapat customer itu dari Malaysia, dari Singapura, yang memang saya kirim ke sana. Seperti itu. Jadi memang dunia online itu seluas itu. Yang penting kita membangun personal branding, kita konsisten posting, dan banyak lagi ilmu-ilmu marketing lainnya di dunia online. Yang penting kita mau belajar, mau praktek. Oke? Dan selanjutnya adalah tips nih, kita masuk ke tips ya. Tips. Nah, wah Mbak Sandy dari tadi ini ya ngomongnya kayaknya lancar banget. Sebetulnya enggak juga sih teman-teman. Jadi karena ini sharing pengalaman saya ya yang sudah saya geluti di sana 2 tahun lebih. Jadi saya alhamdulillah bisa saat ini sharing dengan adik-adik semua. Nah, yang pertama yaitu cari mentor bisnis yang tepat. Kita langsung ke slide ya. Oke. Ini mentor bisnis saya, teman-teman semua, yang menulis buku 7 Keajaiban Rezeki, Pak Ipo Santosa. Saya itu terinspirasi dari sini. Jadi dulu saat saya itu istilahnya jadi ibu rumah tangga ya, resign kerja jadi ibu rumah tangga, saya baca buku-buku. Saya nyari buku yang mega bestseller itu pasti dicetaknya udah ribuan eksemplar, penasaran sama isinya. Kemudian saya lihat di Instagram ada seminar online-nya nih. Seminar online-nya di Surabaya saat itu ya.
Kemudian saya investasi leher ke atas di sana. Saya ikut seminar beliau, teman-teman, dan saat itu seminar offline ya, dan tiketnya nggak murah juga gitu. Cuma alhamdulillah suami saya tahu gitu ya, kalau untuk ke fashion, untuk ke apa ya, ke belanja yang wanita itu saya agak ini memang agak jarang. Cuma kalau untuk seminar ini saya memang minta dibiayain gitu, dan alhamdulillah beliau sangat mendukung ya. Waktu itu saya ambil kursi VIP waktu seminar beliau. Karena apa? Karena wah, kalau seminar di belakang itu nggak ada energinya, ya ada, cuma vibrasinya kurang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk beli tiket VIP-nya nih, harganya waktu itu 1,5 juta, teman-teman, untuk mendapatkan ilmu 7 keajaiban rezeki langsung dari penulisnya. Jadi memang saya itu pengen, walaupun saya sudah lulus dari ABM ya, saya pengen tetap belajar. Saya cari seminar-seminar bisnis. Saya pengen nih suatu saat nanti lanjut sekolah lagi untuk berbagi manfaat, insya Allah ya. Jadi memang mentor ini ibarat navigator, teman-teman. Pastikan kita memilih mentor yang tepat ya. Kalau kita mau bisnis, kita harus pilih mentor itu yang punya bisnis. Nah, dunia online ini juga hati-hati juga ya. Kadang ada juga yang ngaku-ngaku mentor, ngaku-ngaku coach, tapi ternyata nggak punya bisnis, hanya memotivasi. Nah, seperti itu teman-teman juga harus jeli melihat ya. Kalau memang dia punya bisnis, dia punya tim, silahkan saja untuk bergabung belajar bisnis. Karena saya pernah lihat pepatah ya, show me your mentor and I will show you your future. Jadi kalau mau masa depan itu seperti apa, cari mentor yang jadi arahan untuk kita. Karena saya rasakan sendiri, saya bisnis bermentor, resiko itu hampir tidak ada, teman-teman semua. Ya mungkin ada, cuma nggak sebesar kalau saya jalan bisnis sendiri. Jadi kita diarahkan nih, ini profit bisnis digunakan untuk apa, gitu ya. Kalau sudah di layer leader. Tapi kalau masih pemula, kita diajarin gimana sih cara menjual, gimana sih cara marketingnya. Enak banget kalau kita bisnis, punya mentor, dan mentor kita fokus. Tuh. Yang selanjutnya yaitu cari komunitas yang mendukung. Ya. Komunitas itu adalah wadah, teman-teman semua. Kalau saya tadi bilang ya, saya harus nulis artikel, saya harus menerbitkan e-book, itu karena saya dipantau oleh mentor-mentor saya. Jadi saya memang bisnis, jualan, tapi harus ada ilmu yang diimbangi. Harus belajar, harus berproses. Kalau ingin omsetnya membesar, ingin omsetnya meningkat, kapasitasnya ini juga harus diperbesar, juga harus ditingkatkan. Seperti itu, teman-teman. Jadi memang kalau kita di komunitas, kita ketemu nih sama teman-teman yang sevisi dan semisi. Jadi, oh, aku pengen sukses di jalan ini. Kita saling doa, saling sinergi. Kita bangun mental keberlimpahan. Alhamdulillah ya, nggak pernah kita itu rebutan customer atau rebutan mitra, karena kita yakin rezeki yang diberikan Allah itu nggak terbatas, karena Allah Maha Kaya. Ya, seperti itu. Jadi memang komunitas ini juga mendukung sekali teman-teman semua. Kalau saya ini kan rawan ya, tinggal di daerah perumahan, kemudian nanti kalau belanja itu ketemu ibu-ibu, kemudian nanti di sana ujungnya ini dan itu, ya tahu sendiri lah ya. Nah, saya menghindari itu, lebih baik saya belajar, saya manfaat untuk mitra-mitra saya, dan nanti kita bisa donasi lebih banyak, insya Allah. Oke, yang selanjutnya yaitu cari produk yang ini, teman-teman. Ini ciri-ciri ya, produk ya. Produknya manfaat. Kenapa manfaat? Karena kita hidup, saya muslim ya, kita hidup itu untuk di akhirat juga. Nah, apa yang kita lakukan nih saat ini, apa yang kita jual, itu kelak akan dihisap. Dan ini yang saya sangat menjaga ya, sebisa mungkin menjaga, saya bisa jawab, insya Allah, seperti itu. Kemudian produknya tahan lama. Ini untuk menghindari nih teman-teman, kalau misalkan nggak laku ya, kita nggak rugi. Kalau produk kita itu expired-nya tahan lama gitu. Kalau di fashion mungkin tahan lama, cuma untuk perkembangan fashion itu juga
bisa kita ikuti ya. Kadang sekarang ini ada gamis Manuhara, nanti ada apa lagi gitu kan, ada gamis Syahrini seperti itu ya. Jadi fashion itu seperti itu, terus berinovasi gitu. Nah, kita harus pilih produk yang expirednya lama, kemudian marginnya tinggi. Di sini bukan karena kita serakah, bukan. Kita cari margin tinggi agar bisa kita resellerkan. Kita bentuk tim penjualan, teman-teman. Karena sekuat apa kita jualan ya, itu akan ada titik di mana kita nggak bisa lagi sudah kapasitas kita. So, kalau kita punya tim penjualan, insya Allah bisnis kita akan membesar. Karena di sana nih, kita juga berbagi manfaat. Kita bisa meng-hiring ya, kita bisa istilahnya mengkader mitra-mitra kita, nantinya juga harus jadi leader juga gitu. Jadi kita itu LOPS, kalau mentor-mentor saya bilang LOPS, LOPS, let other people shine. Kalau kamu pengen sukses, sukseskan orang lain. Kalau kamu ingin bertumbuh, bantu orang lain untuk bertumbuh. Kamu pengen lunas amanah, lunas hutang ya, bantu orang lain lunas hutang, seperti itu. Jadi kita itu ada untuk manfaat gitu. Ketika ada orang join di kita gitu ya, bisnis dengan kita, usahakan apa yang kita berikan itu lebih dari yang kita terima. Kita jualan nih, dapat profit dari dia. Kemudian kita harus memberikan manfaat yang lebih dari profit yang kita terima. Itu rumusnya agar kita bisa berkembang, teman-teman semua. Oke, yang selanjutnya adalah tanpa produksi yang saya ini tadi ya, yang saya sebutkan tadi, kemudian hemat space, hemat ongkir, seperti itu. Jadi memang tanpa produksi sudah saya bahas, hemat space ini juga penting teman-teman. Saya itu pernah nyari bubble wrap online, selalu ditolak. Karena apa? Ya karena itu tadi, beratnya ringan, tapi space-nya tinggi sekali, menghabiskan 4, akhirnya ekspedisi nggak mau gitu. Jadi saya harus nyari secara offline ya di sini. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah hemat ongkir. Nah, kebetulan saya bisnis ini insya Allah mengikuti aturan dagang Rasulullah SAW, dan spirit saya berbisnis adalah Nabi saya seorang pedagang sebelum masa kenabiannya. Beliau dikenal seorang yang al-amin ya, yang bisa dipercaya, yang amanah, dan siapapun yang berbisnis dengan beliau itu mendapatkan untung. Nah, di sana spiritnya. Jadi memang kita itu sistemnya seperti distributor biasa, kita ambil barang, kemudian saya stok di rumah. Nah, kalau ongkirnya itu mahal, bisa kebayang ya teman-teman semua, saya belum jualan pun saya sudah tekor di ongkir gitu. Dan alhamdulillah, saya sering sekali, apalagi kalau hari Jumat, itu saya gratiskan ongkos kirim. Karena memang hemat sekali ongkos kirimnya. Tapi barangnya sangat manfaat, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah minim SDM, modal ringan, kemudian repeat order tinggi. SDM itu kita rekrut karyawan ya. Kita boleh rekrut karyawan, tapi nanti kalau omsetnya sudah sekian, itu arahan dari mentor. Selama belum sekian, kita jalan terus, kita besarkan kapasitas. Nanti kita bisa punya admin, kita bisa punya ini ya, tim penjualan dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian modal ringan. Nah, di era pandemi ini memang perlu sekali kita cari bisnis yang modalnya ringan, teman-teman semua. Oke, kemudian repeat order nih yang tinggi. Kenapa sih repeat order ini penting? Ya, repeat order itu pembelian ulang ya. Ketika kita itu jualan, teman-teman, bayangkan kalau konsumen itu repeat ordernya 10 tahun sekali. Wah, bagi saya repeat order ini adalah nyawa ya dalam sebuah bisnis. Salah satunya itu repeat order. Ketika kita punya barang nih 1 bulan habis pakai, customer cocok, kemudian membelikan repeat order kembali, wah ini customer lama bisa kita pelihara sambil kita nyari customer baru, seperti itu. Jadi ketika punya repeat order yang tinggi, insya Allah itu juga mendukung ke pertumbuhan omset kita. Oke, selanjutnya adalah, nah ini nih, ini adalah persentase ya teman-teman semua, bahwa seperti kata Pak Irawan tadi ya,
Kalau praktek itu gimana, apa lebih mudah, apa lebih sulit? Sebenarnya tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar, teman-teman semua. Nggak ada tuh yang namanya sulit. Mungkin di awal kita mau mulai bisnis, ragu deh nanti dijual ke siapa, nggak punya kenalan. Tenang teman-teman semua, yang kenal belum tentu beli. Jadi memang rezeki di dunia online itu ya yang saya rasakan, 90% itu dari online, dari orang-orang yang sebelumnya belum saya kenal. Mitra-mitra saya juga seperti itu. Dan 10% adalah orang-orang yang kita kenal. Jadi bagaimana kita fokus pada diri kita, membesarkan kapasitas kita, kemudian bagaimana cara-cara kita, pola-polanya yang kita praktekkan ya, dari mungkin aktif bikin bisnis opportunity seperti saya tadi, kemudian juga aktif untuk ini ya, berbagi ilmu, buka kulwa. Saya biasa buka kulwa, kuliah WhatsApp marketing di sana. Jadi memang kita ads-kan, kita ngiklan di Instagram, di Facebook, seperti itu. Dan memang dunia online ini luar biasa sekali, dan jangan khawatir, teknis, kecerdasan, dan keterampilan itu 15%. Ini dari penelitian ya teman-teman, saya nggak berani ngomong kalau nggak ada bukunya, nggak ada penelitiannya. Jadi di sini saya menyampaikan bahwa setelah Carnegie Institute ini mengadakan penelitian, ternyata kepribadian dan pergaulan itu 85% mendukung kesuksesan kita. Ya, jadi people skill itu harus kita kuasai, teman-teman. Walaupun teman-teman ada di dunia online, ada di dunia bisnis ya, mau terjun di bisnis atau di perusahaan, jadi pekerja, karyawan ya, kita harus memiliki kepribadian, people skill ini. People skill ini penting. Seperti nih, bagaimana cara kita respect kepada orang lain, bagaimana cara kita menghargai waktu kita, bagaimana cara kita menghargai sistem yang ada. Seperti ini ya, tadi kita diminta untuk buka kamera, kita belajar bareng-bareng. Wah, saya ucapkan jempol nih untuk teman-teman yang buka kameranya dan sungguh-sungguh mau belajar. Karena fadilah ilmu itu pasti berjalan pada teman-teman yang memang ingin belajar di sini. Ya, kembali lagi ke people skill tadi, bagaimana kita itu berbisnis dengan tulus, teman-teman. Ini penting, ketika kita terjun di bisnis, ya jangan modus gitu. Modusnya dalam artian kalau kita butuh orderan dia, baru hubungin dia. Nah, itu bukan pertumbuhan secara alami ya dalam sebuah bisnis. Kita harus tulus, kita harus fokus, kita harus memberikan nilai lebih dari apa yang kita terima dari mereka. Jadi memang betul-betul kepribadian dan pergaulan ini sangat berpengaruh. Ya, makanya nih kampus mengadakan program seperti ini harus betul-betul diikutin, harus betul-betul aktif, harus proaktif, karena Mr. Zeki itu datang kepada mereka yang mau untuk terus belajar. Kita pernah tahu salah satu hadis bahwa sedekah itu pasti berbalas. Kalau menuntut ilmu itu lebih berbalas, teman-teman semua. Jadi syukur sekali nih, kampus lain belum tentu ya ada program seperti ini, dan kita harus bersyukur fokus ke dalam kampus kita udah ada program seperti ini. Saya senang sekali, insya Allah akan jadi manfaat. Oke, selanjutnya ini adalah slide terakhir sebelum kita sharing dan tanya jawab, adalah cara untuk kita ini ya meraih kesuksesan, atau cara-cara kita nih teman-teman semua. Jangan lupa kita yakin, usaha, dan doa. Sebenarnya yang awal adalah doa. Jangan lupa kita doa kepada sesuai dengan keyakinan kita ya kepada Tuhan. Kemudian kita harus amati keran rezeki kita ya, hubungan kita bagaimana dengan pasangan, hubungan kita bagaimana dengan orang tua, hubungan kita dengan keluarga, dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar. Nah, itu adalah jalan memperlancar rezeki kita. Kalau kita ini berbakti, ya kita nggak bisa balas kebaikan orang tua kita. Tapi kalau kita berbakti, insya Allah kita sungguh-sungguh di sana, Allah pasti mudahkan langkah kita. Kemudian juga dengan usaha, teman-teman. Usahanya apa? Ya seperti saya bilang tadi, kalau seputaran online, kita bisa WhatsApp marketing, internet marketing, seperti itu. Kemudian yakin teman-teman, karena
Allah itu sesuai prasangka kita. Kalau kitanya ragu-ragu nih, gimana kita mau meyakinkan orang lain? Kalau kita ragu-ragu nih sama produk kita ya, pakai enggak ya, gimana orang lain memakai produk kita, seperti itu. Jadi memang harus yakin, tanamkan dalam diri, kemudian terus bertindak proaktif dan tangguh. Jangan pernah bosan untuk belajar. Intinya di sini, teman-teman semua. Jadi memang kalau ilmu itu cahaya, kemudian kita praktekkan, insya Allah pasti ngefek. Ya, jadi untuk jadi entrepreneur itu jangan banyak mikir, jangan banyak pertimbangan ya, karena sekarang itu zamannya online. Kita harus beradaptasi. Kalau kita itu ini ya ragu, kemudian kita pesimis, kita akan tergerus teman-teman semua. Kita akan tertinggal. Seperti itu. Jadi memang harus aktif mencari. Apapun produknya, insya Allah ketika prinsip-prinsip ini dijalankan akan menghasilkan. Itu saja Bunda dari saya untuk slide-nya. Oke, terima Mungkin kasih Mbak bisa Sandy. dilanjutkan sesi tanya jawab atau sharing. Ya. Oke, terima kasih Mbak Saya Sandy, stop sharing dulu. materinya sangat luar biasa hari Oke. ini ya. Saya kaget loh, dulu perpindahan dari mahasiswa sekarang Bunda menjadi. Yuli, suaranya belum. Halo? Ya. Halo? Sudah ya? Udah dengeran. Oke. Pak Sandy sudah bisa dengar? Halo, Mbak Sandy? Mbak Sandy ini mungkin yang ada trouble-nya ya. Sudah Bunda. Oke, Sudah, Bunda. alhamdulillah ya. Oke, terima kasih Mbak Sandy. Materi yang diberikan hari ini luar biasa sekali. Saya sangat kagum. Saya rada berbes milih tadi ya. Artinya gini loh, dulu waktu saya ajar ini enggak kayak gini loh. Sekarang kalau masih materi, Masya Allah luar biasa. Sungguh saya sangat bangga sekali. Sebagai ibu, saya sungguh luar biasa. Saya sampai terenyuh gitu, Masya Allah, anakku sudah luar biasa. Saya ikut senang ya. Oke, nggak boleh berlarut keharuan ini ya. Butuh semangat. Oke, Mbak Sandy, tadi yang disampaikan tadi sama Mbak Sandy luar biasa ya, bahwa kita berbisnis di masa pandemi itu tidak boleh berputus asa dengan kondisi yang seperti ini. Harus ada usaha yang keras, harus ada effort yang luar biasa dengan dampak yang seperti ini. Kalau kita terdampak tadi misalnya di bidang pariwisata tadi dijelaskan, tapi kita bisa kok ke yang lain, dipindahkan ke yang lain. Tadi kayaknya yang umroh tadi, travel umroh dipindahkan ke pengiriman barang. Ini kan kreatif sekali. Nah, memang manfaatnya masa pandemi ini kita kudu kreatif. Zaman-zaman online, milenial sekarang berarti saudara bersyukur sekali. Ada sisi negatif dan positifnya sekarang ya. Negatifnya mungkin yang pandemi ini luar biasa membuat kita khawatir dan sebagainya. Tapi positifnya mendidik saudara menjadi lebih kuat. Kemudian lebih kreatif, punya effort yang luar biasa untuk menapaki hidup di masa yang akan datang. Setelah menjadi alumni tidak hanya diam, tapi harus ada yang dilakukan. Nah, salah satu dengan metode yang dilakukan oleh Sisi ini adalah memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Ya, harus yakin, tadi harus ada doa. Untuk memulai sesuatu harus ada doa, usaha atau effort yang sangat luar biasa, dan harus yakin. Ya, oke, itu yang saya petik dari apa yang disampaikan oleh Mbak Sandy. Oke, berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Sandy, mungkin ada yang mau bertanya. Tadi ada sudah raise hand ya. Monggo langsung aja silakan. Halo. Saya Halo? mau nanya. Oke, silahkan Alivia ya. Oh, Bu Rina. Oh, astagfirullah. Ini Alivia dulu ya, Bu Rina ya. Mahasiswanya dulu aja ya. Oke. Bu Rina terakhir aja, Bu Rina terakhir, Bu Rina. Kemarin pasti Bu Rina. Terima kasih, Bu. Oke, silakan Alivia Galo, please. Ya, saya mau tanya Bu, untuk ini kan orang tua saya itu kan ada usaha gitu. Nah, saya ingin tanya bagaimana sih cara yang tepat untuk mengembangkan usaha milik orang tua
Di samping kita sendiri sedang dalam masa kuliah yang mana kegiatan tuh cukup padat. Itu. Terima kasih. Oke. Boleh langsung saya jawab ya, Bunda. Oke, silakan Mbak, silakan langsung aja dijawab. Terima kasih Mbak Alivia. Boleh tahu usahanya sektor apa ya, Mbak Alivia? Kebetulan usaha yang dimiliki orang tua saya tuh cukup profit karena jamu instan itu yang cukup dibutuhkan di masa pandemi gini. Ya, oke. Sebetulnya ini kembali ke Mbak Alivia sendiri ya, sudah bagus nih. Punya orang tua, punya bisnis, kemudian untuk dikembangkan lagi. Nah, tadi cara bagi waktunya gimana? Kayaknya seperti itu ya, Mbak Alivia. Oke, untuk pembagian waktu sebenarnya ya, kita itu harus paham prioritas. Oke, kita harus bikin jadwal. Saya punya jadwal harian. Teman-teman bisa kebayang ya, saya seorang ibu, 2 balita nih, satu usia 5 tahun, satu usia 1 tahun. Yang 5 tahun ini sekolahnya daring dan harus didampingi. Kebetulan, alhamdulillah, saya tekad memang ya ingin memasukkan anak ke satu lembaga pendidikan yang punya kualitas gitu. Jadi kalau daring harus saya dampingin. Kemudian juga yang 1 tahun itu masih masih aktif ASI ke saya. Nah, tapi alhamdulillah saya bisa membina mitra-mitra saya. Saya bisa ini ya, fokus di bisnis. Kenapa? Karena saya punya prioritas. Itu, Mbak Alivia. Jadi memang kita harus bikin jadwal. Dari kita bangun ya, kalau pebisnis itu bangunnya bukan bangun pagi lagi, tapi harus bangun di awal. Kalau kita muslim, kita ada yang namanya kebiasaan nih di komunitas saya, namanya TDST ya, tahajud, duha, sedekah, dan tilawah. Nah, kalau kita bangun awal itu akan lebih fresh gitu. Kita bangun lebih awal, kita siapkan nih apa yang akan kita lakukan. Kalau Mbak Alivia memang orang tua sudah punya bisnis, ingin mengembangkan, saran saya segera ikut kelas-kelas training. Ya, kita bisa buka nih banyak di Instagram, di mana, cuma tetap coach-nya harus yang benar-benar potensi ke sana ya, agar kita dapat ilmunya. Kita bisa, Mbak Alivia bisa ikut misalnya kelas WhatsApp marketing. Nah, gimana sih cara tembus omset? Udah pernah ya, Mbak Alivia? Belum ya? Sejauh ini kemarin sudah sempat ikut yang Tokopedia itu. Kemudian? Ya, sempat ke pending karena itu tadi. Karena sibuk itu. Ya, itu sebenarnya prioritas ya, kembali ke kita. Jadi, pinter-pinter kita ngatur jadwal. Kalau Mbak Alivia itu punya tujuan akhir yang jelas, ya, punya tujuan akhir yang jelas, ini aku mau kemana sih? Aku pengen besarin bisnis ini. Tujuanku apa sih? Oh, aku pengen bangun aset dari sini. Misalkan seperti itu. Nah, jadi ini Mbak Alivia bisa nih mulai bikin jadwal harian, bahkan di jamnya. Ini saatnya untuk kuliah ya, pasti ada jeda di sana. Apalagi kalau yang belajar dari rumah, itu pasti lebih bisa ada waktu nih untuk kita atur sendiri. Beda kalau zaman saya dulu ya, kita harus offline, memang efektif, dan memang kita harus fokus kuliah. Tapi untuk saat ini di rumah kita kan bebas ngatur. Mungkin nanti Zoom jam segini, nggak mungkin. Pengalaman saya nggak mungkin Zoom sampai di atas 3 jam, nggak mungkin kan ya. Jadi memang harus ditata, Mbak Alivia, untuk prioritasnya. Harus jelas. Jadi nanti ini waktunya kuliah, ini waktunya masarin barang, ini waktunya untuk bantu produksi, misalkan. Seperti itu. Apalagi kalau jamu-jamuan kan saat ini emang dicari saat pandemi. Jadi gimana dikejar ilmunya, ilmu untuk marketingnya, untuk WhatsApp-nya, bisa dari Instagram dan lain sebagainya, bisa mengadakan promo, kemudian juga untuk iklan yang menarik. Wah, sekarang banyak sekali kalau Mbak Alivia bisa belajar. Nanti bisa japri-japri saya ya, kalau misalkan ada yang ingin diinikan lagi, ditanyakan lagi. Nggak apa-apa ya, Bunda? Baik, terima kasih atas jawabannya. Siap, sama-sama. Panggil Mbak aja ya. Oke, Mbak Sandy tadi saya bisa nambah ya ini ya, sekedar aja. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Alivia kali itu memang luar biasa ya, tinggal melanjutkan aja bisnis dari orang tuanya gitu ya. Ini sudah punya
apa ya, sudah punya dasar sebenarnya, tinggal melanjutkan aja. Tinggal satu yang disampaikan oleh Mbak Sandy tadi, bahwa kita prioritaskan dulu nih yang mana yang mau diprioritaskan. Dan satu lagi, kalau kita sudah punya prioritas, harus disiplin untuk menjalankannya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa harus ada jadwal, itu betul sekali. Seperti yang saya alami ya, saya sharing sedikit. Saya kalau kerja sampai di meja kerja saya hari ini harus ngapain nih gitu ya. 1, ngerjakan surat ini. 2, harus bikin renov, misalnya bikin ini. Ini harus terlaksana dalam 1 hari gitu. Kemudian besok lagi lanjut terus, sehingga apa yang kita lakukan setiap hari terjadwal, dan itu harus disiplin. Kalau kita nggak disiplin, nggak akan selesai pekerjaan itu. Jadi memang diperlukan effort yang luar biasa. Awalnya agak sedikit berat, tapi kalau dilakukan itu menjadi budaya bagi kita menjadi lebih baik. Kayaknya gitu ya Mbak Sandy ya. Oke, silakan dilanjut. Bu Rina tadi, saya kasih kesempatan Bu Rina, silakan. Siap Bunda, Masya Allah. Silakan Mbak Rina, silakan Mbak Rina. Oh, Mbak Rina. Suaraku masuk enggak ini? Suaraku Masuk. Bunda. Ya, siap. Aduh Mbak Sandy, materinya kok bagus banget, keren, luar biasa. Saya juga Amin. banyak menimba ilmu nih yang baru dari Mbak Sandy tentang bisnis masa kini ya, yang dikaitkan dengan pemanfaatan digital marketing. Memang saya sepakat bahwa hari gini itu kalau kita punya gadget ya, minimal kan pasti di sini mahasiswa dan alumni juga punya gadget ya, punya HP, itu seyogyanya juga dimanfaatkan untuk bisa menambah income tambahan ya, karena saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja untuk percakapan, tapi bisa juga sebagai ladang membangun bisnis dengan alat atau tools yang sederhana. Dan saat ini di luar sana sudah banyak sekali platform-platform marketplace yang untuk kita bisa masuk ke sana itu, untuk dagang itu free, gratis, tidak bayar. Betul. Nah, kalau kita ingin meningkatkan omset ya tinggal ini aja modal uang untuk melakukan advertising. Itu pun juga nggak banyak ya Mbak Sandy ya, murah ya, ada 50.000, 70.000, kita bisa atur sendiri budget kita untuk melakukan advertising. Ya. Nah Mbak Sandy, saya mau nanya nih, saat ini tuh kan kita tahu ya, selama 2 tahun ini dengan adanya pandemi COVID itu berimbas banyak sekali terhadap ekonomi negara ya, terhadap ekonomi Indonesia khususnya. Betul, Bunda. Nah, otomatis juga berimbas pada pendapatan masyarakat gitu ya. Kalau kita sebagai pebisnis, ya hubungan kita yang terbesar kan sama konsumen nih. Ya. Nah, saat ini kan konsumen juga daya belinya juga nggak gitu-gitu tinggi amat dibandingkan dengan masa sebelum pandemi ya Mbak ya. Nah, kita nih sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, sebagai bakulan lah kasarannya, yang sudah melakukan effort apapun, ya ikut ke marketplace, kalau misalkan kita usaha di makanan, kita masuk ke GrabFood, ke GoFood, ke ShopeeFood, terus udah melakukan advertising gitu ya, dengan dana sendiri, dengan harapan produk kita itu kan terbeli, dengan harapan omset kita juga makin bertambah gitu ya. Tetapi di sisi lain di sektor konsumen tidak bisa dipungkiri mereka juga dalam masa mengurangi konsumtif mereka. Ya. Nah, sekarang apa ya Mbak? Tips-tips bagi kita, mungkin di sini juga ada nih, tadi juga ada pewirausahaan dari mahasiswa ya. Tips bagi kita bagaimana menyikapi mental kita, padahal udah effort kita lakukan buahnya, tapi hasil yang kita dapatkan itu nggak seperti yang apa kita harapkan. Contoh misalkan nih dalam seminggu ada 7 hari, Senin sampai Rebo dagangan lancar, ya. Kamis sampai Minggu sepi nyenyet. Atau mungkin dalam seminggu ini kita full order, minggu depan sepi. Nah, itu gimana ya Mbak cara menyikapi mental kita sebagai pedagang atau pewirausaha? Ya. Siap Bunda Rina, Masya Allah. Terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Wah,
kalau pertanyaan dari Bu dosen ini kan guru kita ya teman-teman. Itu rasanya wah untuk menjawab itu harus harus ini. Tapi insya Allah saya jawab dengan pengalaman saya ya Bunda. Jadi memang Bunda untuk mental sendiri kalau jadi pengusaha itu mudah, semua orang itu pasti mau jadi pengusaha. Itu Bunda. Jadi kalau kita lihat di luar sana ya, aku pilih jadi pekerja saja, jadi employee saja, enak, tiap bulan dapat gaji, kemudian aku cuma ngerjain target dari kantor. Yang seperti itu, oke monggo, silahkan. Namanya juga pilihan. Tapi kalau kita memang terjun bisnis, memang mental kita harus tangguh, Bunda. Harus tangguh. Jadi saya belajar dari banyak coach yang didatangkan di komunitas ya, seperti Pak James Gui. Pak James Gui nanti teman-teman bisa googling siapa beliau. Beliau itu adalah pakar marketing salah satu terbaik di Indonesia. Nah, Pak James ini pernah menyampaikan, Bun, kalau kita itu terus-terusan menawarkan ya dengan ilmu tentunya, kita tawarkan dengan ilmu. Insya Allah akan ada pembeli datang ke kita. Karena sesungguhnya Bunda, closing itu adalah keajaiban. Ya, closing itu keajaiban. Yang menggerakkan hati customer ini siapa? Allah, Tuhan kita, gitu ya. Kita mau usaha seperti apa? Kalau Allah nggak deal closingkan, nggak usah beli, kata Allah. Ya dia nggak bakal beli ke kita. Tapi ketika kita tembak servernya ya, kalau bahasanya mentor-mentor saya sih ini, buat Allah itu kasihan sama kita. Jadi kita berharapnya itu sama Allah aja. Buat Allah ini kasihan sama kita dengan usaha kita. Kalau mungkin sebelum pandemi kita menawarkan, jadi kita yang aktif Bun, kita yang menjemput bola. Kita menawarkan ke 10 orang ya. Kemudian di era pandemi ini daya beli menurun. Nggak ada yang closing nih 10 orang. Tawarkan lagi ke 20 orang. Tawarkan lagi ke 30 orang. Ketika ada awan hitam ya, ketika mendung, misalkan kita ada di lingkaran awan hitam, ketika pendapatan bisnis itu daya beli masyarakat itu rendah atau turun. Awan hitam itu nggak terjadi di semua tempat. Pasti ada yang membutuhkan produk kita. Setiap produk pasti ada jodohnya, Bunda. Jadi tinggal kita fokus ke diri kita, memperbesar kapasitas kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Kemudian dengan yang tadi Bunda Rina bilang ya, dengan ikhtiar. Ikhtiar bumi, Bunda, kalau saya menyebutnya itu seperti kita ikut pelatihan-pelatihan, kemudian kita juga promo di sana, gitu. Kita juga perlu yang namanya ikhtiar langit. Kita cek kualitas ibadah kita, sesuai keyakinan kita tentunya ya, kita cek kualitas ibadah kita. Kemudian ke orang tua, apa kita ini pernah bikin salah, kemudian kita belum minta maaf, ada ganjalan dan lain sebagainya, itu juga harus diperbaiki, Bunda. Jadi itu yang saya lakukan, jadi memang bikin orang tua legowo, kemudian dulunya sih masih bermindset ya, kalau orang tua saya itu, kamu karir itu ya di kantor gitu. Kemudian sekarang itu bisa yang benar-benar mendukung dan cerita gitu, ini anakku nih bisnis gini kan, kita senang juga ya, alhamdulillah. Nah itu perbaiki ikhtiar langit kita, insya Allah rezeki itu maha besar dari Allah, Bunda. Jadi memang kalau secara teknis yang Bunda Rina lakukan tadi sudah luar biasa ya, tinggal kita menjemput bolanya. Jadi kalau kita belajar kelas WhatsApp marketing, kita itu bisa diajari cara dapat database, Bunda. Karena kalau bakulan, itu ujung-ujungnya adalah database. Ujung-ujungnya adalah kontak. Ya, kalau kita bisnis, kemudian kontaknya itu aja, pelangganan itu aja, pelanggannya. Kita mustahil untuk menaikkan omset kita. Jadi, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, e-book itu salah satu strategi marketing saya. Jadi di sana, di akhir e-booknya saya buka kemitraan seperti itu. Dan insya Allah selama kita itu mau untuk berikhtiar, mau memperbesar kapasitas kita, mau untuk terus nih menjemput bola. Jadi nggak menyerah, Bunda. Intinya itu tangguh gitu ya. Ditolak, ya sudah, jalan lagi ke lainnya. Ditolak lagi, jalan lagi ke lainnya. Untuk dapat database, kita nggak perlu broadcast, itu menurut saya adalah marketing yang kurang indah ya. Marketing
yang apa ya, yang merugikan, karena dasarnya orang itu nggak suka diiklanin. Intinya seperti itu. Tapi kita bangun personal branding kita. Kan enak kalau kita yang dicari, bukan kita yang nyari. Jadi memang harus ada proses di sana, Bunda. Saya belum bisa mengatakan diri saya sukses, tapi saya mau berproses. Karena sukses itu suka proses. Ya, jadi kita nikmatin aja prosesnya, kita perbanyak database kita. Aku ada e-book nih, kalau mau nyimpan nomorku tak kasih e-bookku. Salah satunya seperti itu biasanya saya, Bunda. Jadi ketika saya ada di kelas, misalnya nih, saya ikut kelas memasak, nah di sana kan banyak teman-teman baru. Saya berpikir, wah ini kalau diajakin bisnis oke juga gitu kan. Cuma harus dengan cara yang elegan. Nggak langsung menawarkan gitu ya, ini dijual, ini lagi promo gini. Tidak seperti itu. Kita bangun. Ibarat kita menanam, Bunda. Kita menanam kebaikan, insya Allah tumbuhnya juga kebaikan. Ilmu marketing itu insya Allah di sana ya Bunda. Ketika kita menanam, insya Allah akan berbuah. Jangan khawatir dengan rezeki dari Allah. Karena rezekinya itu maha luas, maha dahsyat, alhamdulillah. Dan alhamdulillah setelah saya praktekkan ilmu ini, omset meningkat. Seperti itu, Bunda. Oke, makasih ya Mbak Sandy ilmunya. Amin, Bunda, monggo. Oke, terima kasih Mbak Sandy. Apa yang disampaikan tadi luar biasa sekali ya. Bahwa kita juga perlu ini pendekatan ke langit dan ke bumi. Keduanya harus imbang supaya usaha yang kita jalankan berjalan dengan baik dan lancar. Oke, sebelum ke Pak Irawan ini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Heni dulu ya, sebelum Firliawan ke Heni Imrotul. Halo, Heni, silakan Heni. Baik, selamat pagi Bu. Saya izin bertanya, kan salah satu potensial dari bisnis di tengah pandemi yaitu makanan. Nah, di desa itu banyak sekali ibu-ibu yang menjual makanan untuk penambahan ekonomi di tengah pandemi. Namun banyak yang juga nggak bertahan lama karena ya tidak ada Gojek, tidak ada Grab atau aplikasi lainnya. Mereka hanya mengandalkan WhatsApp atau juga Facebook, tapi juga masih tidak efektif, Bu. Selain tips-tips tadi, apa tips yang lebih efektif dari itu untuk tetap bertahan di tengah pandemi ini? Terima kasih. Oke, langsung aja Mbak Sandy. Ya, siap. Terima kasih Mbak Heni ya. Oke, tips-tipsnya nanti mungkin bisa minta ini ya, minta pendapat lagi atau untuk ini di PowerPoint tadi sebenarnya sudah saya bahas nih Mbak Heni untuk ibu-ibu yang jual makanan gitu ya, kemudian nggak bertahan lama gitu. Sebenarnya kembali lagi karena untuk jeli kita melihat potensi dan melihat produk gitu ya. Kalau memang bisnis itu kurang menghasilkan atau cenderung bikin rugi, ya jangan diteruskan. Karena pada dasarnya kita bisnis pengennya apa? Profit kan gitu. Nah, untuk profit diarahkan kemana nanti ya terserah gitu kan. Bisa untuk sedekah, untuk ini ya, untuk konsumsi, untuk investasi bisnis lagi, seperti itu. Nah, untuk menyikapi yang demikian, yang pertama memang perlu riset dan analisa produk. Kalau memang ini untungnya tipis, seperti yang saya bahas tadi ya, tentang margin yang tinggi. Di sini kita bukan serakah, tapi kita bisa meresellerkan kembali. Jadi bisa menjualkan lagi, gitu. Ketika produk itu profitnya tipis, itu saran saya segera cari produk yang memiliki daya jual tinggi, yang praktis, yang bisa di-online-kan. Nah, kalau nggak ada Gojek dan lain sebagainya, ya mungkin kalau mau bertahan di bisnis itu harus mikirnya harus solusi ya, mikirnya ke solusi, bukan fokus pada ini, bukan fokus pada soalnya, bukan fokus pada hambatannya. Kalau kita itu memang fokusnya pada hambatan, kita fokusnya pada rintangan, kita nggak akan nemu solusi. Nah, harus kreatif di sini. Seperti yang saya bilang tadi, harus kreatif. Kalau memang bertahan di sini dan ingin diantarkan, ya harus ada pengorbanan. Pengorbanan dalam artian positif ya. Ya harus bisa diantar sendiri. Atau kalau memang nggak bersedia, ya cari aja barang dengan syarat-syarat yang saya bilang tadi.
kemudian mudah nih untuk di-online-kan gitu. Kemudian ada mentornya. Mentor itu saya merasakan sangat-sangat bermanfaat ya. Karena kalau kita bisnis jalan sendiri, teman-teman, saya pernah nyoba lalu gadah. Jadi saya itu kan resign di rumah, kemudian saya bisnis tanpa mentor, tanpa ada yang mengarahkan. Ya, hasilnya gitu-gitu aja. Jualannya ya paling keras ya ke tetangga, kemudian ke saudara gitu ya. Saya nggak tahu itu caranya gimana, dapat database, caranya jualan online, caranya buka kelas untuk bisnis peluang usaha gitu. Nggak ada yang ngajarin saya gitu. Jadi memang akan terbatas di sana gitu. Jadi kita mikir solusi nih, solusinya apa nih? Segera bergerak, segera bertindak. Pasti ada solusi kalau kita nyari. Gitu ya, Mbak Heni. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah, terima kasih Mbak. Ya, terima praktek kasih. ya. Semangat iki Mbak Heni ya. Intinya kita pandai-pandai memilih atau jeli memilih mau bisnis apa nih kita gitu ya. Kemudian intinya lagi adalah kita buat network supaya ada mentor dan juga tim yang kuat yang bisa membantu kita untuk berbisnis. Oke, selanjutnya Firliawan. Halo, Firliawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Firliawan Ardiansyah. Izin bertanya, ini tentang modal bisnis ya. Kalau misalnya semisal punya modal bisnis yang kecil, itu bisnis apa yang akan mau dijalankan itu? Atau kalau misalnya mau berbisnis itu harus punya modal besar dulu baru bisa berbisnis gitu. Terima kasih. Langsung saya jawab ya Bunda. Terima kasih untuk Mas Firly ya. Untuk modal. Modal itu sebenarnya kita relatif ya Mas. Banyak di luar sana bisnis yang menawarkan bisnis tanpa modal, alias dropship. Ya. Tapi kembali pada prinsip kita. Kalau saya nih, saya pribadi, saya nggak mau jual produk yang saya nggak tahu kondisi barangnya. Jadi saya mau jualan kalau barang itu sudah jadi milik saya, kemudian saya tahu kondisinya memang betul bagus, memang layak untuk dikonsumsi, ya karena ini suplemen ya produk saya. Nah itu saya baru berani jual. Dan saya pakai rumus 3M, memakai dulu, kemudian menceritakan, baru menawarkan. Untuk modal tadi relatif ya Mas. Saya rasa setiap bisnis itu memerlukan modal kalau kita mau serius. Kalau saya dulu alhamdulillah modal bisnisnya nggak sampai 1 juta, kemudian saya dapat barang, kemudian saya jual lagi, saya tekuni, terus saya belajar, terus alhamdulillah Allah datangkan rezeki yang alhamdulillah dari rumah bisa menghasilkan. Jadi intinya untuk modal itu adalah ini ya relatif ya. Ada memang bisnis yang perlu seperti saya bilang tadi, sewa tempat, sewa ruko, kemudian hiring karyawan. Kemudian kita juga belum bisa memposisikan keuangan kita nih, belum ada profit tapi sudah bayar sewa, bayar karyawan. Itu sebagai pemula harus dihindari. Ya, karena untuk bisnis yang demikian itu biasanya baru terlihat di atas 2 tahun. Jadi kalau mau sebagai pemula dan ingin belajar bisnis, ini bisa punya modal yang ringan, kemudian memang diniatkan untuk belajar. Itu belajar, terus berproses, bertumbuh, kemudian tekuni pola-polanya. Kan kalau ada mentor itu enak ya, mentorku polanya kayak gini, tak tiru. Selama ini alhamdulillah saya itu pakai rumus ASUS untuk ini ya, untuk duplikasi mentor saya. Jadi mengamati, kemudian menyempurnakan, amati, sempurnakan ya, kemudian susuli dan ungguli gitu. Amati, susuli, ungguli dan sempurnakan. ASUS. Nah, enaknya bermentor seperti itu. Jadi kalau modal kembali lagi nih Mas, harus jeli memilih juga. Kalau memang modalnya ringan, kemudian bisa jalan, ya kenapa harus modal yang tinggi? Tapi kalau memang mau buka restoran dan lain sebagainya, ya silahkan. Cuma untuk daya beli di kondisi pandemi seperti ini, itu sepertinya harus dihindari. Kita bisnis online aja, insya Allah lebih menghasilkan. Seperti itu. Ada lagi, Mas Firly? Ya, cukup.
Ya. Oke, terima kasih Mas Firly. Tadi berkaitan dengan trending ya. Saya ingat ini loh Mbak Sandy. Ya, Bunda. Di sebelah Suhat itu ada tempe mendoan. Itu Ya. diviralkan aja lewat TikTok. Kemudian sekarang menjadi trending yang luar Ya. biasa di Suhat. Sampai kemarin saya lewat situ berjajar-jajar gitu orang belinya. Nah, mungkin itu yang mungkin disampaikan sama Mbak Rahel ya. Mungkin itu gimana menyikapinya? Apa kita harus bikin salah satunya TikTok dan sebagainya gitu Mbak Sandy? Betul, Bunda. Jadi memang sekarang kalau kita lihat ya, dulu TikTok itu sempat dilarang di Indonesia. Cuma seiring berkembangnya zaman gitu, ternyata TikTok itu juga bermanfaat untuk marketing gitu. Tapi saya kan di komunitas ya, Bunda. Jadi harus menjaga adab, maksudnya nggak joget-joget karena apa-apa gitu ya. Kita bisa ambil sisi positifnya. Kalau kita lihat tuh Bunda di TikTok itu kan banyak tuh ya seperti motivasi bisnis, kemudian motivasi pengembangan diri, kemudian juga untuk ini ya Bunda, promosi-promosi jualan. Ya, itu betul. Memang ngaruh sekali Bunda. Jadi saya pun saat ini dituntut untuk setiap hari bikin reels. Nah, kalau kita lihat di Instagram ya, teman-teman, tentang reels itu harus upgrade. Jadi saya tuh juga harus bikin one day one reels. Nah, tujuannya untuk edukasi produk, untuk jualan, seperti itu. Karena jangkauan reels itu nggak hanya followers kita, Bun. Jadi ketika kita itu masukin sound di sana, lagu, kita bisa dijangkau ribuan orang dari sana. Bukan hanya followers kita, itu. Memang betul, Bunda. Sekarang itu zamannya video ya. Kenapa Instagram itu kemudian bikin reels? Karena dia melihat peluang di TikTok. Instagram itu nggak mau ditinggal sama followersnya beralih ke TikTok. Akhirnya dia bikin Reels. Kalau kita upgrade Instagram kita, nah di sana adalah memang ini ya Bunda, untuk promosi gitu bisa sekali. Memang harus mengikuti zaman Bunda, tapi tetap kita santun. Karena kan ada yang viral ya, mohon maaf. Viral dengan ketidakbenaran adab-adab, itu kita hindari ya. Karena kita di sini kan masyarakat dengan budaya timur, jadi betul-betul kita cari jalan yang berkah saja, seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Bunda? Oke, terima kasih. Siap, Bunda. Ada nih, banyak nih yang tanya, Mbak. Siap, alhamdulillah. Berarti ya, jawab adik-adiknya. Siap, Bunda. Saya baca. Bismillah. Oke. Ya, pandemi ini ya, saya dari Mbak Putri. Pandemi mempercepat perubahan cara orang belanja secara online. Betul. Akan tetapi tidak sedikit yang sebentar. Oke. Ya, tidak sedikit orang yang shop yang ini ya. Sebentar, Bapak. Oke. Dalam menjadi pebisnis apa aja masalah? Mohon maaf ya, agak hilang dari peredaran karena wifi. Terima kasih. Ya, betul. Silakan, Mbak. Tidak sedikit all shop yang melakukan penipuan. Oke, transfer uang lebih dahulu, akan tetapi pesanan tidak dikirim. Tips belanja online secara cerdas. Oke, teman-teman. Jadi untuk dunia online ya, ini ada unsur negatifnya memang di sana para hacker, para penipu itu juga bergerak di sana. Nah, tips-tipsnya nih untuk belanja online ya, itu teman-teman bisa masuk di marketplace aja yang resmi. Marketplace yang resmi mereka pasti ada term and condition, mereka juga ada hukum-hukum di sana gitu ya. Jangan yang iklan di Instagram kemudian pakainya akun pribadi gitu misalkan ya, kemudian pakai DM, pakai WhatsApp, itu sebaiknya dihindari sekalipun mereka menawarkan harga promo murah di bawah harga wajar. Itu tipsnya itu. Jadi sebisa mungkin sih ke ini aja, ke marketplace aja kalau mau aman belanjanya, atau ke akun yang kita kenal, ke orang yang kita kenal itu lebih bagus ya. Kalau memang kita online dan ini terpercaya, ya caranya yaitu tadi cek, lebih baik ke marketplace aja. Kalau saya selama ini itu sih teman-teman semua. Jadi kita ke marketplace aja itu lebih
karena mereka kan ada ini ya, ada ketentuan-ketentuan, dan penjual itu di sana insya Allah sudah mengikuti aturan dari marketplace tersebut gitu. Jangan tergiur harga murah. Itu. Yang penting itu, teman-teman. Jangan tergiur ini promo nih, beli 1 dapat 10 atau yang kurang masuk akal ya, sebaiknya dihindari. Tipsnya itu, Mbak Putri. Oke, selanjutnya adalah di chat ya Mbak ya. Iya, siap Oke, Bunda. oke, lanjut aja. Terus, ya Bunda, ini ada Mbak Ruli. Dalam menjadi pebisnis, apa aja masa sulit yang pernah dialami oleh Kak Senditia? Ya, alhamdulillah. Yang namanya pengusaha itu sarapannya adalah penolakan. Ya, teman-teman bisa diresapi lagi ya. Kita mau usaha, kita harus siap ditolak gitu. Tapi makan malamnya itu kesuksesan. Ya, kalau saya masih kerja nih teman-teman, saya masih kerja, mungkin kenaikan gaji saya 2% dari saya saat bekerja setiap tahunnya ya. Tapi alhamdulillah saat ini, alhamdulillah sekali malah naik income-nya gitu. Karena apa? Karena mau belajar, mau berproses, dan masa-masa sulit bagi saya nggak boleh disebut sulit ya. Anggap saja itu tantangan. Ya, bukan hambatan, tapi tantangan. Karena bisnis itu rezeki, teman-teman. Kalau kita gagal, kita itu belajar, nggak ada ruginya. Kalau kita gagal, kita terus belajar. Kalau kita sukses, ya kita harus bersyukur. Nah, itu kalau kita merasa ada hambatan, kemudian menyerah ya, aku nggak mau bisnis lagi deh. Ya, nggak akan ada hasil yang kita tuju. Jadi, memang kita harus kuatkan impian, teman-teman. Gimana sih impian saya? Alhamdulillah ya, kalau secara kehidupan, alhamdulillah suami sudah sangat bertanggung jawab. Tapi saya ingin bahagiakan orang tua saya nih. Gimana sih caranya biar orang tua saya nih bisa berangkat umroh? Nah, nggak mungkin dong saya, ya boleh ya minta sama suami gitu. Cuma kan kalau hasil dari anaknya sendiri itu lebih bikin senyum orang tua lebar gitu loh, teman-teman. Jadi memang perbesar impiannya. Punya impian dan perjuangkan. Nah, rintangan-rintangan itu pasti ada. Pasti. Yang namanya usaha itu ya, ditolak sehari 200 kontak sudah pernah saya rasakan gitu ya. Tapi alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, ketika kita memberikan nilai manfaat, ketika kita memberikan nilai lebih, Allah itu akan perbesar kapasitas kita. Ketika kita mau berjuang di jalan Allah, Allah itu bantu. Ini juga berlaku untuk teman-teman dengan keyakinan lain ya. Pokoknya niatnya itu. Kalau saya punya prioritas, saya boleh cerita, prioritas saya 3A, teman-teman. Allah dan Rasulullah, anak dan keluarga, kemudian amal jariah. Jadi kita ini hidup untuk apa sih? Gitu ya. Kalau kita bisa beramal sebanyaknya, bukan hanya kondisi di materi, ilmu yang kita bagi juga akan menjadi amal insya Allah. Ini mitra saya belum punya bisnis, kemudian saya ajari untuk bisnis, kemudian dia ingin lunas hutang ya, karena saya bilang sama mitra-mitra saya, jangan sebut hutang itu amanah, karena tidak layak untuk dijaga dan dipelihara. Segera tutup hutang-hutangnya. Itu kadang saya galak kalau ke mitra-mitra. Karena seperti itu, Mbak pengen lunas amanah gitu ya. Jangan bilang amanah. Karena hutang itu nggak harus dipelihara, nggak harus nggak harus kita jaga gitu. Harus kita tutup, harus kita selesaikan. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau hambatan, rintangan pastinya lebih besar daripada yang bekerja. Ya mungkin di dalam perusahaan itu ada tekanan dari atasan, kemudian ada target, ada omset. Sebenarnya sama ya. Kalau bisnis kita punya tujuan, target kita tetapkan, itu juga kita akan memperbesar kapasitas kita dengan usaha-usaha kita. Jadi kalau kesulitan itu insya Allah nggak ada. Yang ada adalah hambatan, tapi ketika kita mampu menapaki tangga-tangga itu, insya Allah bisa kita menyusul mentor-mentor kita. Seperti itu. Ya, untuk Mbak Oke, siapa terima kasih. tadi? Ya. Banyak ya Mbak Sandy, usaha yang keras ya.
Ya, insya Allah itu Bunda, tapi tetap saya prioritaskan adalah keluarga Bunda, karena tujuan bisnis untuk keluarga juga gitu Bunda. Oke, lanjut. Itu ada Mbak Sarima yang mau nanya itu. Iya Bunda, Mbak Salima, sebentar ini Mbak Ruli sudah ya, Mbak Safira ya Bunda. Bagaimana cara memotivasi diri agar tetap menjalankan bisnis di mana banyak saingan yang cukup kompetitif? Oke, ini menarik nih pertanyaannya Bun. Jadi gini teman-teman, pesaing itu nggak selamanya buruk ya. Pesaing nggak selamanya buruk. Pesaing itu bisa meningkatkan ini produk kita. Nah, kok gitu Mbak Sandy? Nah, teman-teman nih harus banyak baca ya, banyak buka wawasan, banyak buka mindset. Kita pernah tahu ya, ada yang namanya McD dan Burger King. Ini kalau nggak salah di Australia apa di mana. Mereka kan sama tuh jualannya, McD dan Burger King. Kemudian McD ini ada program untuk ini, dana untuk kanker, penderita kanker. 1 hari beli di kami, Anda akan menyumbang kepada para penyintas kanker, seperti itu. Apa yang dilakukan Burger King? Dia nutup ininya ya, nutup tokonya. Saya tutup, kami tutup, silahkan kami tutup 1 atau 2 hari, silahkan beli di McD, karena di sana ada donasi untuk penyintas kanker. Wow, saya itu waktu baca itu, ini Masya Allah ya, mentalnya keberlimpahan sekali. Itu customer suruh beli ke pesaingnya karena di sana ada donasi gitu. Itu sesuatu yang nggak masuk akal. Cuma ketika saya pelajari lagi tentang kompetisi, ternyata teman-teman, McD laris, kemudian si Burger King ini juga dapat empati dari masyarakat. Wah, keren nih, ada pesaingnya, buka peluang seperti itu, dia malah nutup usahanya, kemudian juga mendukung dari pesaingnya itu tadi gitu. Tapi tutupnya nggak selamanya ya. Jadi selama ada program itu adalah tindakan yang luar biasa dan ternyata masyarakat responnya itu positif sekali. Nah, pertanyaannya nih, kalau produk kita ada kompetitor, bagus saya bilang. Produk itu dikatakan aneh kalau dia berdiri sendiri nih, teman-teman. Aneh nggak sih? Aneh nggak sih kalau kita punya produk kemudian nggak ada saingannya, nggak ada merek lain. Nah, merek itu bisa memperbesar, bisa meningkatkan penjualan kita. Merek lain itu bisa mengajak masyarakat untuk kenal. Nah, tinggal kita edukasi nih masyarakat. Kelebihan produk saya ini dibandingkan ini. Tapi jangan pernah menjelekkan produk lain. Ya, ini kita berbisnis itu ada etikanya. Jadi jangan sampai kita jelek-jelekin produk lain. Semua produk itu bagus. Oke, tinggal bagaimana cara kita untuk mengedukasi. Kalau aku nih produkku ada kelebihannya ini dan customer akan memilih sendiri. Kita tahu ya, Coca-Cola itu adalah minuman bersoda dengan omset yang luar biasa. Kalau teman-teman cek di saham dan lain sebagainya ya, wah, minuman bersoda ini luar biasa. Tahu nggak tahun pertama Coca-Cola ini launching? Berapa lakunya? 1 atau 2 botol. Nggak sampai puluhan botol, teman-teman, di tahun pertama. Kemudian, apa yang terjadi? Muncul merek-merek lain, brand-brand lain, seperti Sprite, seperti Fanta, ya, Pepsi Cola, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Mereka membesar bersama. Masyarakat semakin tahu, oh minuman berkola ini seperti ini ya. Tapi saya tidak sarankan untuk konsumsi minuman berkola ya. Ini cuma contoh. Begitu juga dengan air mineral. Apa yang terjadi di Aqua? Ketika dia sendiri, ya mungkin orang gini kan, cuma air putih dimasukin ke dalam botol gitu aja. Tapi akhirnya muncul brand-brand lain, pesaing lain gitu. Kita harus bangun mental berlimpah, mental keberlimpahan. Ya, kalau masih ada yang namanya mental terbatas, itu nggak cocok jadi pengusaha, belum cocok ya. Jadi kita mikirnya kalau ini ya, kalau nggak laku nih, ini gimana? Terus kemudian ada pesaing nih. Nah, pesaing ini gimana ya? Udah ada pesaing, akhirnya minder. Nggak seperti itu. Pesaing itu ada kalanya bagus untuk kita. Jadi tenang saja, tinggal ikhtiar kita dari dalam seperti apa. Itu kadang kita perlu memulai ya, sehingga kita tahu untuk analisa pasar dan lain sebagainya.
Seperti itu, oke? Ya, betul. Siap ya? Ada pertanyaan lagi? Oke, ini ya dari Angelia. Saya izin bertanya, dalam bisnis online kita banyak menjumpai tipe konsumen yang beda-beda. Oke, ya. Kemudian ada yang lembut, ada yang marah-marah. Betul ini teman-teman semua. Kalau di dunia online tuh Masya Allah ya, luar biasa sekali. Untuk ini ya, untuk apa? Untuk tipe-tipe karakter gitu. Kita harus menguasai diri kita sendiri. Ya, dalam artian kita jangan terpengaruh dengan kondisi. Kita bentuk yang namanya lingkaran pengaruh. Kita menguasai diri kita, menghadapinya seperti apa. Senyumin aja gitu ya. Yang suka marah-marah apa? Baik Ibu, toh kita ini kan penjual ya, harus ramah. Sekalipun air susu dibalas dengan air tumpah, misal seperti itu. Tapi kita perbaiki niat aja. Niatnya yang tulus, niatnya yang lurus, nanti hasilnya pasti bagus ya. Kalau kita dapat customer yang nggak rewel, kemudian baik, itu ya ini apa? Itu rezeki untuk kita. Tapi pasti ada yang namanya ujian. Ujian customer yang gini-gini akhirnya nggak beli. Nggak apa-apa, disabarin aja gitu. Toh kita juga nggak rugi sekalipun dia nggak beli. Ya, jadi tetap luruskan niat, bangun mental berlimpah dan kuasai diri sendiri nih. Saya ini berbisnis, ya udah pasti ketemu dengan karakter yang beda-beda. Jangan kalau dia marah kita balik marah juga gitu kan, akhirnya nggak ketemu titik temunya gitu. Kalau bisa ini ya, tetap santun, kemudian tetap jaga adab, tetap kita ini hadir sebagai solusi. Kalau memang beliau belum berkenan, ya sudah, berarti belum jodoh kita. Tapi tetap kita jaga sikap kita. Kalau orang lain mau bersikap bagaimana dengan kita, oke terserah gitu kan. Yang penting kita selalu berusaha baik. Itu sih teman-teman, cara marketing dengan tulus ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya Bu, saya lanjut ya Bunda. Udah jelaskan bisnis akan berjalan jika kita mempunyai mentor yang baik dan tepat. Cara mendapatkan mentor yang tepat. Oke, baik. Seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin saya punya mentor itu adalah salah satu jawaban dari doa saya. Saya memang berdoa nih teman-teman. Berdoa, saya lulus kuliah, ini bukan berarti saya berhenti belajar. Bukan berarti saya tidak bisa berkembang. Saya harus mengamalkan ilmu-ilmu yang saya dapat sejak zaman saya kuliah dulu. Dan wisuda itu pada dasarnya adalah langkah awal kita untuk menuju ke kehidupan yang nyata, teman-teman semua. Jadi memang untuk mentor ya, itu sekarang banyak banget kalau kita lihat di Instagram gitu. Teman-teman bisa tracking. Kalau saya dulu baca bukunya Pak Ipo Santosa, kemudian saya cari nih, saya searching tentang beliau, memang bukunya mega bestseller gitu kan. Kemudian juga saya cek di Wikipedia, memang beliau seorang motivator. Kemudian ada seminarnya dan lain sebagainya. Nah, untuk milih mentor banyak tuh seperti sekarang ya, Ko Riko Huang. Saya juga aktif lihat postingan beliau yang luar biasa juga. Jadi belajar dari banyak sisi, ada Pak Tung, Desem Waringin, kemudian juga ada ini ya Pak Hermawan. Wah, banyak sekali kalau teman-teman mau ke bisnis itu banyak sekali mentor-mentor. Nanti mungkin selanjutnya bisa japri saya untuk mengarahkan dapat mentor yang memang betul-betul mau membina kita itu seperti apa gitu. Ya Bunda, karena kalau saya ceritakan bisa 3 jam lebih. Oke, yang selanjutnya saya baca lagi. Menjalankan bisnis ada saja customer yang menipu. Oke, membangunkan semangat lagi. Ya, kalau customer nipu gini ya teman-teman. Sejauh ini selama ini kalau saya belum kenal nih sama customer saya nggak mau kirim barang sebelum dia transfer, gitu. Kalaupun dia nggak percaya saya untuk kirim barang, ya oke, gitu. Yang penting branding kita sudah kita bentuk di sosial media, seperti di Instagram, Facebook. Jujur ya, kalau Facebook saya kurang aktif, saya aktifnya di Instagram, karena pangsa pasar di sana lebih luas, insya Allah. Nah,
Kalau kita selama kita itu berhati-hati berbisnis online, insya Allah kita akan terhindar nih dari nipu. Dan bisnis online itu kadang juga unik ya teman-teman. Jadi saya itu dulu seneng nawar gitu ya. Jujur nih, namanya emak-emak kan, awal-awal bisnis. Sebelum bisnis saya tuh seneng nawar. Dan akhirnya Allah datangkan customer yang suka nawar juga gitu. Heran saya. Itu. Jadi hubungan timbal balik. Tapi selama kita jaga diri kita ini bersikap baik, Allah datangkan customer bahkan mitra-mitra yang baik. Jadi memang itu bervibrasi pada diri kita, teman-teman. Hukum apa ya? Hukum sebab akibat sih kalau menurut saya seperti itu. Jadi untuk membangun semangat bisnis tadi harus punya impian, harus punya tujuan yang jelas nih, impiannya apa. Kalau lesu, lemes dikit, istirahat sebentar boleh. Tapi ingat impiannya, teman-teman. Saya ini ingin anak-anak saya dapat pendidikan terbaik. Jadi memang harus ada kerja keras di sana, dalam artian tetap kita ini berprinsip pada agama kita, pada keluarga kita, seperti itu. Insya Allah enjoy kok jalanin bisnis kalau kita tahu prioritas kita. Oke, yang selanjutnya sudah sepertinya Bunda. Sudah. Oke, sudah ya. Ya. Saya Bu Yuyu, saya Bu. Ya, oke. Ini Pak Irawan tadi saya pending. Yang paling terakhir sendiri enggak apa-apa wis. Finalnya Pak Irawan. Monggo silakan Pak Irawan. Ya jangan terakhir Bu Yuyu. Karena ini ada yang saya lihat antusiasmenya luar biasa nih Mbak Sandy. Ya, alhamdulillah Bapak. Ya, mungkin karena Mbak Sandy milenial ya. Jadi kalau yang ngomong Pak Irawan, Bu Yuyu, Bu Rina nggak didengerin. Masya Allah. Terima kasih Mbak Sandy, pengalamannya luar biasa. Jadi saya di awal kurang sepakat dengan Bu Yuyu ya, bahwa dulu Mbak Sandy nggak seperti ini. Gitu ya. Tapi karena Pak Iran pernah ngajar Mbak Sandy juga Bu Yuyu ya. Sepertinya Pak Iran tahu potensinya sebenarnya. Gitu. Cuman karena belum terasa aja. Jadi sekarang terasa sudah mulai luar biasa. Terima kasih Mbak Sandy masukannya ini. Yang kebetulan Pak Iran kan dengan Bu Rina ini kan di pusat karir ya, di kampus ya. Artinya bahwa bukan berarti semuanya tidak bertanggung jawab, tapi Pak Iran yang sering berhubungan dengan pihak-pihak luar yang menerima lulusan dari kampus kita, Mbak Sandy. Yang ingin saya tanyakan ke Mbak Sandy ini begini ya, apalagi kondisi seperti ini ya Mbak Sandy, seperti yang awal tadi Pak Iran bilang, sangat sulit ya untuk meningkatkan soft skill kita ya, karena kan kuliah ini juga selain belajar juga bertemu dengan teman-teman, kemudian membuat network yaitu berkelompok, bekerja sama, kan begitu Mbak Sandy. Ya, siap Bapak. Nah, kemungkinan dulu waktu Mbak Sandy kuliah itu kan tidak pernah mengalami online ya Mbak Sandy. Ya, siap Bapak. Nah, nggak pernah pandemi. Nah, ini adik-adik yang sekarang ini kan sampai semester 3 ini kan mereka nggak pernah ketemu dosennya kecuali hanya wajah di virtual aja ya. Ini kan jadi masalah sebenarnya Mbak Sandy, jadi masalah ini sebenarnya. Masalah dosennya juga sama gitu. Iya, Bapak. Kadang kita lagi ngomong putus jaringannya, lampunya mati gitu ya. Yang ingin Pak Iran tanyakan gini Mbak Sandy, apa sih kira-kira yang perlu disiapkan ya? Karena kan seperti Mbak Sandy tadi bilang bahwa kita belajarnya itu tidak hanya berhenti sampai waktu skripsi, tapi sampai kapanpun belajar. Barangkali adik-adik tadi saya apresiasi ya, sudah mulai merintis usaha, menanyakan, ini embrio ya, artinya ini sudah bibit-bibit gitu ya. Betul. Nah, artinya bibit ini kalau nggak disirami Mbak Sandy, ya, kemudian tidak ketemu dengan mentor yang baik, tidak ketemu dengan Mbak Sandy yang memberikan motivasi, ini jadi hilang gitu ya. Jadi targetnya hanya, pokoknya lulus selesai gitu ya. Tapi mohon Mbak Sandy dikasih apa ya, seperti motivasi ya. Artinya apa sih yang harus disiapkan pada saat kuliah itu supaya nanti pada saat keluar nggak kaget. Apalagi Mbak Sandy tadi bilang dulu ikut akuntan pabrik The Big Five ya. Ini kalau nggak salah Jakarta ya Mbak Sandy ya. Jakarta ya Mbak Sandy. Ini cabangnya di Surabaya Bapak, RSMA AJ.
Ya, ya memang BUMN harus Big Five atau Big Four yang audit pasti ya. Ya. Ini gini Mbak Sandy, kira-kira bekal apa sih yang harus disiapkan adik-adik itu ya, supaya mereka tadi ya paling nggak begini loh. Kalau saya lulus nanti apa sih yang sekarang harus saya persiapkan? Ya ini mau dikasih masukan bagi adik-adik, kira-kira apa? Termasuk tadi banyak ditolak tadi ya kan? Kan nggak gampang nih ditolak ini ya. Dulu Pak Iron juga sering ditolak. Pak Iron juga sering ditolak. Ditolak juga tetap nyari Mbak Sandy. Kalau berhenti terus nggak dapat duduk kan gitu ya. Ya Bu ya gitu Bu ya. Siapa Pak? Pak Irawan. Tanya Mbak Sandy itu loh, harus sering ditolak Bu yuk. Enggak lah. Tuh, memang betul Mbak Sandy ya, kita harus sering ditolak. Jadi kita menyiapkan mentalnya. Tapi kan bagaimana caranya kalau ditolak itu. Tapi kan ini kalau saya Pak Iron tarik ke belakang, ini apa yang disiapkan? Itu kan nggak gampang ditolak. Ya. Ada yang tadi Mbak Sandy bilang, kemudian terus sudahlah saya nggak mau jualan lagi. Banyak itu ya, banyak itu. Iya kan? Nah, mumpung masih belum keluar kampus, paling enggak apa sih kira-kira yang harus diberikan ke mahasiswa? Untuk kami para dosen misalnya, ini apa kira-kira? Materi-materi apa yang perlu diperkuat? Ya, diperkuat untuk supaya mereka juga tough gitu ya, kuat di luar gitu nanti. Karena kampus ini belum ujian yang sebenarnya. Iya, betul sekali Bapak. Ujian sebenarnya adalah ketika mereka di luar. Ya, betul ya Mbak Sandy ya. Nah, oleh karena itu mumpung belum terlambat, kira-kira apa sih motivasinya untuk mempersiapkan adik-adik supaya mereka siap nanti di dunia luar. Ya. Itu yang pertama Mbak Sandy, itu yang pertama. Yang kedua, sering kali ini ya banyak ini soalnya. Saya sudah nahan mulai tadi Bu, dilewati terus saya soalnya. Ya. Yang kedua Mbak Sandy. Yang kedua Mbak Sandy, ini dipersiapkan juga buat adik-adik begini. Mbak Sandy ini kan sudah masuk zona nyaman di KAP ya, Big Five ya. Ini nggak main-main loh ya. Kemudian ada lagi, misalnya ada di instansi yang resmi. Ini alumni yang sukses di luar mesti tak tanyain, kenapa berani meninggalkan zona nyaman? Itu harus disampaikan ke adik-adik. Ya kan? Siap. Karena mereka ini biasanya kalau udah kerja sudah hilang, mereka nggak punya semangat lagi gitu. Ya. Artinya begini Mbak Sandy, di awal kalau mereka sudah punya wirausaha, punya niatan, kemudian mendapatkan pekerjaan layak, sudah duduk, dapat gaji, dapat fasilitas mobil, perumahan, selesai sudah ceritanya. Ya. Padahal untuk Mbak Sandy kan lebih powerful ketika menjadi bisnis gitu ya, pebisnis. Ya. Betul. Nah, silakan Mbak Sandy. Ya, silakan Mbak Sandy dikasih masukan bagi kami ya, terutama adik-adik itu ya. Terima kasih Mbak Sandy. Terima kasih Bapak Irawan, Masya Allah ya, pertanyaannya luar biasa dari Ketua Career Development Center kita. Pasti teman-teman, namanya dosen ini adalah orang tua kita ya. Orang tua kita juga pasti mikirin nih nanti setelah lulus dari sini gimana gitu. Pasti ada motivasi. Gini Bapak, sebenarnya sebanyak apa motivasi yang kita berikan ke adik-adik, tapi ketika hatinya ini nggak tersentuh ya, itu juga sulit untuk mereka. Jadi intinya hidup itu tanggung jawab kita masing-masing. Kita mau ada di pilihan yang mana nih? Kita ada di pilihan yang mana? Yang kita orang yang, maaf ya kalau saya bilang biasanya jadi pecundang atau jadi pemenang. Itu tadi. Nah, kita harus bangun mindset teman-teman. Tadi ya, impian. Walaupun kesannya itu, wah ini Mbak Sandy enak nih cuma ngomong doang. Nggak seperti itu teman-teman. Teman-teman harus tahu tujuan akhirnya apa. Setelah kuliah ini apa? Apa seperti yang dibilang Pak Irawan tadi ya, oke monggo silahkan gitu kan. Jadi karyawan, zona nyaman, kemudian di sana, kemudian cukup sudah gitu. Padahal nih negara kita itu tingkat usaha, pengusaha di negara kita belum ada 4%. Ini PR kita bersama teman-teman semua. PR kita bersama bagaimana negara itu dikatakan negara yang kuat, maju ketika memiliki pengusaha ya yang kisarannya itu di atas 12%. Kalau saya nggak salah ingat ya. Dan negara kita masih belum 4%. Ini artinya apa? Masih banyak nih yang
Ya nggak apa-apa, cuma kan mindset untuk pekerja ini terkadang kita ditolak gitu ya, di istilahnya nggak lolos tes, nggak lolos seleksi. Saran saya segera aja buka usaha gitu. Karena usaha itu awal-awal mungkin kita membangun jaringan, kita menawarkan, itu memang nggak mudah. Seperti kata Pak Irawan tadi ya, kita harus kuat ditolak. Tapi kalau kita ini terus diimbangi dengan ilmu, belajar, ada pelatihan-pelatihan ikut, ya, seminar-seminar ikut, itu nggak mungkin ilmu itu sia-sia, teman-teman. Nggak mungkin, ilmu itu nggak mungkin sia-sia. Apalagi kalau kita praktekkan. Jadi dapat ilmu, praktek. Dapat ilmu, praktek. Ya, kalau kita kuliah mungkin 90% adalah teori di sana. Bagus. Teman-teman harus punya pendidikan yang tinggi. Apresiasi sekali untuk orang tua teman-teman nih yang sudah mau membiayai ya, mau melihat anak-anaknya untuk sukses. Ini juga menjadi sebuah pemikiran bagi ibu bapak dosen kita. Gimana nih anak-anak setelah lulus gitu ya. Yang tips-tipsnya sebenarnya dari dalam hati masing-masing. Karena sukses itu bukan ditentukan kita kuliah di kampus mana, kita dosennya siapa. Ya mohon maaf ya Bapak, bukan seperti itu, tapi dari diri kita sendiri. Kita buktiin yuk, kita ini lulusan STIM Malang Kuseswara Malang nih. Saya bangga sekali Bapak kalau ditanyain mentor saya, wah Mbak Sandy ini proaktif ya, suka belajar. Dulu kuliah di mana? Wah saya senang sekali nyebut alma mater gitu. Saya di STIM Malang Kuseswara Malang. Di sana memang dibangun jiwa-jiwa entrepreneurship juga gitu. Dan dulu memang saya pengen banget Pak ambil marketing, cuma karena orang tua mengarahkan ke akuntansi, ya namanya orang tua pasti ada berkah di sana ya. Saya manut aja, tekuni aja. Begitu kerja di KAP, alhamdulillah manut orang tua tadi ketemu jodoh. Ketemu jodoh yang alhamdulillah baik sekali dan bertanggung jawab dan mau sekali mengizinkan saya untuk bisa bisnis seperti ini gitu. Jadi besarkan impian teman-teman semua ya. Bukan dari Bapak Ibu dosen kita ini, kita cuma bisa memotivasi dari luar gitu. Kita bisa mengerahkan tenaga, tapi teman-teman sendiri yang merasakan, diri sendiri yang tanggung jawab. Ya, kita ini sudah dibiayain seperti ini, kita harus membanggakan orang tua kita, membanggakan Bapak Ibu dosen kita. Lega kalau anak-anaknya ini bisa nih berkembang di luaran sana, bisa terus mengembangkan potensinya ya. Jadi memang betul-betul kita harus perkuat impian kita, teman-teman. Dan kita harus tangguh ya. Tangguh, jangan suka ngeluh, jangan suka beralasan dan membenarkan diri. Itu. Jadi kalau kita fokusnya pada alasan, kita fokus pada pembenaran, nggak akan ada solusi. Padahal kita harus beradaptasi. Di era pandemi ini memang kita prihatin, tapi bukan berarti kita pesimis. Alhamdulillah loh, kita ini sekarang ada internet. Kita bisa ketemu walaupun via online seperti ini ya. Dan coba bayangkan kalau ini pandemi terjadi di tahun 90-an. Bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita banyakin syukur. Banyak syukur, kemudian kurangi mengeluh, terus action aja. Action dengan ilmu, action dengan belajar. Investasi leher ke atas itu penting. Bukan berhenti hanya di S1 saja, sudah selesai kuliah, kemudian mager aja. Sebenarnya, kalau saya pribadi, mau mager, mau ikut suami, ya insya Allah bisa sekali. Tapi saya itu senang belajar gitu. Ketika ada mitra yang, Mbak, saya sudah lunas amanah hasil dari jualan. Itu senangnya luar biasa, teman-teman semua. Itu, ya Allah, semoga ini jadi amal jariah saya, yang kelak nanti bisa saya gunakan sebagai bekal saya setelah saya mati nanti. Itu, jadi impian sih Bapak kalau menurut saya. Kita mau memotivasi seperti apa, kalau dari dalam diri sendiri belum ada keinginan ke sana, itu juga akan sulit. Jadi dari dalam diri teman-teman masing-masing. Kemudian, untuk membentuk pribadi yang seperti itu, kita perlu 3 hal teman-teman. Respect ya, kita harus respect. Respect to time, respect to system, and respect to people.
Ya, kita hargai waktu, disiplin, seperti kata Bu Yuyu tadi ya, kita harus disiplin waktu. Kemudian kita juga harus respect to system. Nah, seperti ini ada Zoom, sistemnya gimana? Kita datang tepat waktu, kemudian kita juga on kamera, kita juga berinteraksi. Ini adalah sistem. Seperti kita kuliah ya, kita kuliah itu jangan telat-telat bayar SPP-nya dan lain sebagainya. Itu bentuk kita respect ke sistem. Kalau ada kelas kita masuk di awal, kita sungguh-sungguh niatnya itu. Respect ke sistem, kemudian respect to people. Nah, ini penting ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, ada penelitian 85% adalah seni menjalin hubungan. Bagaimana kita menghadapi orang di sekitar kita, customer kita, mitra kita fokus, kita jadi pendengar yang baik, kita sebut namanya, kita jadi pendengar yang baik. Dan yang terpenting adalah luruskan niat, ya. Kalau niatnya cuma omset, ya kalau bisnis yang seperti ini, mohon maaf ya, cepet loss-nya, cepet berhentinya gitu. Tapi kalau kita melibatkan Allah, kemudian melibatkan amal jariah di sini, insya Allah kita akan terus berjuang di sini. Seperti itu, Bapak. Jadi respect ketiga hal ini penting ya. Adik-adik kalau sudah lulus, tolong hargai waktu, tolong hargai orang-orang sekitar kita. Kemudian dimanapun berada, hargai sistemnya. Insya Allah kita akan jadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang memang benar-benar bisa bermanfaat ya. Karena manusia itu dinilai dari manfaatnya. Kalau emas karat, kalau manusia itu manfaat. Jadi kalau kita bermanfaat, insya Allah kita akan menginspirasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak, kenapa berani meninggalkan zona nyaman? Baik, ini sebenarnya juga pertanyaan dari ini ya, ibu saya yang melahirkan saya gitu. Tapi ketika saya dewasa, kemudian saya bertemu nih dengan belahan jiwa ya, saya akad nikah. Nah, waktu itu kan otomatis tanggung jawab orang tua beralih ke suami, betul ya? Nah, saat itu kenapa saya berani? Itu alasan utama saya adalah saya ingin membentuk keluarga yang baik, Bapak, gitu, yang berdasarkan agama yang saya anut, gitu ya, bahwa istri itu manut suami, apalagi suami saya itu mutasi, jadi itu ketika ada satu promosi dan lain sebagainya, nanti akan dipindah tugaskan. Kalau saya ini berkarir di Surabaya atau di Jakarta, kemudian LDR-an, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu hal apa yang bisa terjadi. Cuma ini kembali ke prinsip. Jadi memang alasannya itu sih Bapak, saya ngejar berkahnya. Saya yakin kok di rumah saya tetap bisa belajar, di rumah saya tetap bisa berproses, saya tetap bisa mengakses ilmu-ilmu di luar sana. Dan alhamdulillah sekali saya bertemu dengan komunitas yang mau mewadahi saya nih untuk terus mengembangkan diri. Jadi memang zona nyaman dan aman itu kadang berbahaya untuk kita ya, karena potensi kita nggak keluar semua di sana. Tapi ketika kita mau meninggalkan zona nyaman tadi, kita bisa memperbesar kapasitas kita ternyata, bahkan di atas yang kita prediksi gitu. Ada keajaiban-keajaiban di sana selama kita percaya, selama kita ini betul-betul niatnya lurus dan tulus. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Sandy. Jawabannya sangat luar biasa sekali, bahwa memang semuanya dibarengi dengan niat yang ikhlas dari dalam diri kita untuk menjalankan usaha yang kita lakukan. Perlu ada effort yang sangat luar biasa, kemudian hubungan dengan langit dan hubungan dengan bumi, semuanya berjalan seiring dan selancar, agar usaha yang kita lakukan ini berkah dunia dan akhirat. Dan salah satunya adalah tawadhu terhadap orang tua, suami. Ya, itu yang saya bisa ambil kesimpulan. Saya kira acara webinar kali ini sudah cukup ya sampai di sini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih Mbak Sandy atas semua materi yang diberikan. Saya rela sedikit
yang disampaikan Pak Irawan tadi bukan berarti saya kok beda ya Mbak Sandy dulu dengan sekarang. Artinya dulu kita itu hanya bermain-main aja, ketemu guyon-guyon gitu ya di luar. Beda ya dengan sekarang yang sudah tampil luar biasa. Ini berkah sendiri buat saya sebagai dosen ya. Saya punya anak yang luar biasa gitu, yang bisa memberikan atau membagikan ilmunya untuk adik-adiknya. Dan semoga nanti ini bisa berkelanjutan lagi Mbak Sandy untuk adik-adiknya memberikan masukan ya. Bisa minta WA-nya Mbak Sandy nanti untuk adik-adiknya kalau mau bertanya. Siap, insya Allah siap. Terutama untuk membimbing bagi yang ingin berwirausaha. Ini tadi sudah banyak pertanyaan, insya Allah ada sekian banyak dari 155 ini nanti mungkin ada yang ingin bertanya, menjadi pebisnis yang tangguh seperti Mbak Sandy. Amin, amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin, insya Allah demikian. Oke, terima kasih Pak Irawan, sudah cukup, nggih? Ya. Halo, Pak Irawan? Belum. Sudah. Masya Sudah, Allah. oke. Terima kasih. Kalau sudah, terima kasih Mbak Sandy, terima kasih Pak Irawan, terima kasih kepada anak-anak semua yang saya cintai, Bu Rina. Acara webinar kali ini kita tutup dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya Mbak Sandy. Terima kasih Bunda Yoyo, Pak Irawan.